budgeting gender Bang ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kita belajar sama-sama di sini, jadi nggak ada intimidasi. Saya pribadi juga nggak paham-paham kali seperti apa gender dan juga budgeting. Jadi buat teman-teman yang mau tahu bisa langsung kita tanya sama Bang Abdullah sendiri ya. Oke, untuk Bang Abdul Muthalib sendiri untuk waktu dan tempat presentasi di sore hari ini dan juga diskusi bisa langsung dimulai Bang, biar kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk ya? Ada lagi di kucing. Bisa dengar? Nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa ya? Iya, ini baru kedengaran. Oke, terima kasih atas kesempatan belajarnya hari ini. Belum ada suara Bang Abdul. Halo, bisa? Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Sudah ada beberapa yang sudah berhadir. Tadi Silvana udah masuk juga ya. Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan gender budgeting dan hak asasi manusia. Jadi ini menghubungkan apa sih dari sisi konsepnya dan kemudian apa hubungannya dengan hak asasi manusia. Nggak terspin tuh. Entah ini bisa, tak bisa. Sudah kan? Nah, hari ini kita akan bicara, karena kalau bicara teknis mungkin agak lebih dalam, lebih lama, tapi memang ini slide-nya banyak, nanti ada banyak contohnya, bisa dilihat, bisa kita diskusikan. Sebelumnya di teman-teman di sini sudah pernah itu? Belum pernah berupa kali maksudnya. Oke. Nah, hari ini kita akan lihat, nah temanya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang gender budgeting itu, kita harus pahami dulu ya, konsep dasarnya tentang gender itu apa. Sehingga kita kemudian baru bisa menghubungkan hubungannya dengan anggaran. Ya, jadi harus pahami dulu, ya, sehingga nanti kalau tidak nanti bisa sesat cara berpikir apa itu gender budgeting. Ya. Kemudian yang kedua kita harus paham tentang anggaran juga. Jadi kalau kita bicara dengan pemerintah misalnya, kita harus paham dengan berbagai kebijakan, aturan, prosedur, bagaimana anggaran itu disusun oleh pemerintah. Ya. Dari berbagai dokumen perencanaan hingga dokumen penganggarannya. Jadi ini dua hal ini, kalau kita mau belajar lebih serius, kayaknya kita butuh waktu lebih lama untuk mempelajari ini yang pertama, kemudian juga mempelajari tentang anggaran sendiri. Nah baru kemudian, nah ini kita juga nggak bisa lepaskan dengan PUG ya, pengarus utamaan gender. Jadi nanti kalau pemerintah dia itu bicara tentang gender budgeting tidak terlepas juga dengan pengarus utamaan gender. Mungkin teman-teman di sekolah HAM sudah dapat itu tentang PUG yang seperti apa. Kemudian kita coba hari ini kita bedah terkait dengan gender budgetingnya. Nah, empat ini kita akan buat singgungan menjadi tentang hak asasi manusia ya. Jadi
bicara tentang gender, anggaran, PUG-nya, termasuk gender budgetingnya, kita akan ikat satu garis ini terkait dengan HAM. Nah, nanti ada 2 undang-undang pokok kita gunakan sebagai pisau analisis kita. Nah, kalau gender sudah clear ya, kemarin tadi kabar Rinana sudah dibedah dengan guru kita nih, Silvana, sudah kayaknya nggak ada masalah ya, tentang gendernya sudah oke. Karena kalau ini jadi keliru, kita akan salah memahami ini nanti. Jadi kalau kita salah memahami apa itu gender secara benar, maka kemudian kita akan keliru membaca gender budgetingnya. Makanya ini orang akan mudah, mungkin banyak teman-teman banyak bicara tentang gender, tapi mungkin nggak paham tentang budgetingnya. Atau sebaliknya, ya orang banyak paham tentang anggaran, tapi dia nggak paham tentang gendernya. Jadi ini sebenarnya 2 hal yang berbeda, kemudian dipadu menjadi satu, terkait dengan gendernya, terkait dengan budgetingnya. Nah, hari ini kita akan lihat, ya karena terbatasnya waktu kita ya, saya nggak akan membahas kembali apa itu gender, apa itu anggaran dan PUG-nya. Ini 3 hal nanti bisa mungkin ada sesi selanjutnya kita mau inisiasi pertemuan, kita bahas lebih detail tentang gender itu apa. Mungkin nanti bisa dibantu sama Silvana. Kemudian kita akan bedah kembali apa itu anggaran, apa itu fungsi anggaran, ya bentuk-bentuknya seperti apa. Karena ini belajar banyak juga sih, akan banyak sekali dokumen harus kita pelajari di sini. Ya, ada banyak peraturan, undang-undang. Baru kemudian kita bicara tentang PUG-nya. Jadi hari ini karena kita terbatas waktu, saya nggak lagi meng-highlight tentang ini. Ya, kita bicara lebih spesifik terkait dengan gender budgeting-nya. Nah, kemudian di fokus kita diskusi hari ini 2 jam ke depan kita akan lihat sih bagaimana sih isu gender budgeting ini kita hubungkan dengan pentingnya penghormatan, perlindungan, penegakan dan kemajuan HAM di Indonesia. Jadi ini akan menjadi fokus kita. Jadi sekali lagi nanti kalau kita ingin belajar lebih tentang 3 hal ini, kita mungkin bisa sediakan waktu di ke depan ya untuk beliau. Nah, kita untuk hari ini kita gunakan 2 pisau ya. Satunya yang pertama adalah Undang-Undang HAM sendiri, ini undang-undang pokok kita ya sebagai rujukan utamanya. Kemudian kita akan gunakan SIDO ya, Undang 774. Ya, ini nanti 74 benar ya? 74 atau 84? 84 ya? 8474. Karena buru-buru nih saya disiapkan ini, jadi 2 ini kemudian kita akan gunakan. Jadi melihat gender budgeting itu dalam 2 perspektif, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang SIDO. Nah, kemudian negara sebenarnya punya 2 ini teman-teman ya, punya kewenangan. Jadi sebenarnya ketika ada masalah itu negara tinggal pilih. Dia ada kalanya dia gunakan kebijakan menyelesaikan masalah. Yang kedua dia bisa gunakan anggaran. Jadi ketika ada misalnya ada persoalan kemiskinan ya, kemiskinan bisa dua-duanya digunakan. Bisa dia gunakan buat kebijakan, peraturan, pergub, kanun ya. Dan kemudian dia didukung dengan anggaran. Tapi ada kalanya ada banyak masalah mungkin dia nggak perlu anggaran, tapi cukup kebijakan. Nah, hari ini kita akan kupas salah satunya terkait dengan ini. Ya, terkait dengan anggarannya, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah pernah ikut training dasar ya, mungkin Nana dulu pernah ini ya waktu di DAU ya. Jadi kenapa penting anggaran nih? Ya. Yang pertama kita ingin melihat bahwa anggaran itu adalah instrumen kebijakan. Jadi kalau kita ingin lihat pemerintah menjalankan apa kebijakan ya, maka instrumennya adalah anggaran. Kalau di provinsi kita ada APBN namanya. Kalau nasional namanya APBN. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bukti komitmen. Jadi kalau pemerintah misalnya buat janji ya, kami akan mengentaskan kemiskinan, kita lihat terbukti tidak di dokumen. Kalau sebenarnya pemerintah ingin memberikan layanan kesehatan yang menjangkau dengan harga yang murah, kita bisa lihat di dokumen anggarannya, terbukti tidak alokasi anggarannya. Ya kan? Kan banyak di dokumen politik ya, janji-janji pilkada misalnya terukur tidak, itu dilihat dari dokumen anggaran. Nah, kalau kita yang fokus di anggaran, kita akan bisa melihat, oh ternyata pemerintah A, pemerintah B itu nggak punya komitmen. Alat ukurnya apa? Lewat anggaran. Kita bisa bedah dokumennya, kita lihat nyambung tidak antara visi misi janji dengan anggarannya. Kemudian ini sebagai alat. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu dengan visi misinya, ya, dia punya alatnya. Alatnya inilah. Jadi APBD, APBN, sebagainya, APBA atau APBK di kabupaten kota itu juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Tujuannya banyak ya. Kalau kita lihat di pembukaan undang-undang itu mensejahterakan, ya kan? Itu tujuan besarnya. Alatnya ini. Jadi inilah arti penting kenapa kemudian kita penting belajar anggaran ya.
Jadi terlepas apapun isu kita, mau HAM, mau isu tentang perempuan, isu tentang lingkungan, inilah pentingnya kita belajar anggaran karena itu dia sebagai instrumen, dia sebagai bukti komitmen, dia sebagai alat. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ingin lihat pemerintah tidak serius terhadap isu HAM, kita bisa lihat di anggarannya apakah anggaran itu bisa mendukung nggak pemajuan perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa diskusi ya, apakah selama ini misalnya anggaran publik itu pro tidak melindungi HAM? Nah, kita bisa lihat. Nah, mungkin nanti bisa jadi sebuah kajian sendiri di luar dana cambuk kemarin kan. Kemudian ketika sudah pro, apakah dia benar-benar responsif tidak? Nah, ini tantangannya. Jadi bisa jadi anggarannya banyak, tapi nggak responsif. Ya, bisa jadi misalnya alokasi untuk mendukung isu HAM, perdamaian itu banyak. Tapi bisa jadi itu nggak punya responsif gender. Kemudian jika belum, mengapa demikian? Apa dampaknya misalnya? Ya, nanti mungkin kita bisa lihat ya, ada isu-isu terkait dengan penanganan korban konflik di Aceh misalnya. Apakah dana yang ada itu merespon tidak kebutuhan yang adil setara tadi? Ya. Kemudian apa yang perlu diubah ya? Termasuk kita misalnya di Sekolah HAM ini sebagai kader-kader yang kemudian bagian dari gerakan perjuangan ke depan. Kira-kira apa strateginya supaya anggaran itu anggaran yang pro HAM ini benar-benar menjadi responsif gender. Oke. Sebelum lanjut mungkin kita bisa ulang kembali ya. Bisa dipahami ya, buta, bias, netral, sensitif, responsif itu ya. Bisa diulang kira-kira? Kalau buta gender apa ya? Oke. Kalau misalnya yang ini nih, ya, buta gender apa kita manai? Kalau buta gender, misalnya si A itu buta gender atau kebijakan itu buta gender, apa ya kira-kira? Nggak bisa melihat. Ada lagi? Indah gimana Indah? Kalau buta gender, tidak melihat, tidak bisa melihat. Apa bedanya bias? Bias gender. Ya, kebijakan itu bias gender. Baru nanti kita hubungkan dengan anggaran responsif gender. Jadi apa makna responsif gender? Jadi kita ini, ya. Jadi kalau buta itu misalnya sama sekali nggak paham ya. Jadi kalau kita antar undangan ke lembaga itu ada undangan diskusi tentang gender, pasti lokasinya perempuan. Ya, ini buta. Jadi nggak punya pemahaman, nggak punya pengetahuan tentang gender itu apa. Itu buta. Ya. Kalau bias itu bias ya. Jadi istilahnya kalau dalam statistik itu ada namanya deviasi, penyimpangan. Jadi ini sudut pandang yang tidak adil bagi salah satu jenis kelamin. Bias bisa bias kepada laki-laki, bisa bias kepada perempuan. Ya. Nah, bicara laki dan perempuan ini ragam ya, bukan hanya yang kita orang dewasa, bisa anak-anak, bisa lansia, ya, bisa makanya nanti bisa diperluas bicara gender, bisa termasuk kelompok difabel, ya, itu bisa diperluas. Jadi bias ini artinya sudut pandang atau cara pikir yang kemudian mendiskriminasi terhadap satu jenis kelamin. Jadi sangat baik pada salah satu jenis kelamin, tidak baik pada jenis kelamin. Itu bias. Kalau misalnya saya berdiri di tengah ini, teman-teman ya, saya tutup mata sebelah, ini nggak nampak. Itu namanya bias gender. Oke. Jadi ini bisa biasnya kepada laki-laki, bisa biasnya kepada perempuan. Kalau netral, kita sering sebut ini kebijakan netral gender. Sama. Ayo, Indah gimana Indah? Mau namanya siapa? Oke, nah, kalau ini apa ya? Netral. Sama. Ya, netral itu seragam. Ya, kalau orang pemerintah ini terutama teman-teman perencana ya, kami ini kan untuk semua masyarakat itu netral. Jadi netral itu menyeragamkan. Ya, bahwa dipandang laki-laki dan perempuan itu sama aja masalahnya, sama aja kebutuhannya. Itu namanya netral. Jadi tidak ada persoalan laki dan perempuan, sama aja kan, sama-sama laki dan perempuan. Itu namanya netral. Dia mengabaikan ada masalah, ada kebutuhan, ada aspirasi yang berbeda laki-laki dan perempuan. Jadi diseragamkan. Ya. Jadi sudut pandang yang tidak melihat ada perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kebutuhannya, tidak ada perbedaan masalahnya, itu dimaksud diseragamkan satu semua. Itu namanya netral. Ya. Nah, ini biasanya teman-teman ya, kesannya dianggapnya nggak masalah. Tapi sebenarnya dari bagian masalah juga. Ya.
Kemudian ini sensitif. Kalau sensitif, kata lain sensitif apa ya? Peka. Jadi nanti ada modul peka gender. Ya. Ada yang sebut sensitif gender. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belajar di isu gender ya, mungkin ini dua hal. Ada orang menganggap ini sama. Ya, tapi ada orang menganggap itu beda. Nah, tapi bagi kita sebenarnya kita bisa gunakan apapun, yang penting kita paham. Kalau sensitif ini bagi kenapa muncul pemerintah menggunakan di domainnya, karena nanti ada banyak kebijakan perencanaan penganggaran responsif gender. Nanti kalau pemerintah pakai ini ya, perencanaan penganggaran responsif gender. Ini istilah yang sering digunakan pemerintah. Jadi berbagai kebijakan, peraturan, Permendagri semuanya dia pakai istilah ini. Dia nggak pakai istilah gender budgeting. Jadi gender budgeting istilah kita aja populer biar ngetop ya. Tapi kalau pemerintah pakai ini. Oke, panduannya banyak sekali nih. Ini istilah baku yang digunakan oleh pemerintah. Perencanaan penganggaran responsif gender. Oke. Jadi kalau sensitif ini dianggap itu orang sudah punya pengetahuan, sadar, peka dia, itu sensitif. Ya. Nah, bagi orang yang cukup sensitif, dia merasa bahwa sensitif ini sudah ada unsur responsif dalamnya. Tapi bagi orang ada arus yang lain menganggap bahwa sensitif ini tidak memberikan kepastian bahwa itu ada respon di situ. Bisa jadi ya orang banyak sensitif, tapi dia nggak respon terhadap masalah. Mungkin dia sadar, tahu dia tentang ini, tapi dia nggak melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu. Makanya ada orang menganggap sensitif ini bagian responsif. Tapi bagi ada orang yang lain menganggap responsif ini sensitif nggak cukup, butuh respon. Oke, jadi ini makanya nanti kalau teman-teman baca jurnal yang perempuan, itu dia pakai istilah ini. Sudahkah anggaran kita sensitif gender? Itu ada satu, saya lupa jilid beberapa dia terbit. Karena dia menganggap bahwa sensitif ini bagian sudah responsif. Ya, tapi bagi kalangan yang lain, sensitif ini belum menjamin responsif. Maka disebutkan ada istilah yang baru. Oke. Nah, sebenarnya responsif gender itu apa misalnya? Kalau kita mau kita buat ini ya, berarti sensitif gender tambah aksi. Jadi sensitif yang kemudian dipraktekkan, sensitif yang kemudian dibuat dalam dokumen perencanaan. Jadi kesadaran pengetahuan yang sudah sensitif itu kemudian dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, dalam RPJM, Renstra, ya, dijabarkan. Jadi sebenarnya kalau ini masih ada dalam pikiran kita, dalam otak kita, apa yang terjadi? Oke, kalau misalnya pikiran seseorang atau organisasi, lembaga, negara sekalipun masih berpikir begini, apa yang terjadi? Ya, ketidakadilan gender. Oke. Bentuk ketidakadilan gender apa aja? Jadi kalau ini masih ada, maka kemudian akan terjadi ketidakadilan gender, ya kan? Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Bentuknya apa aja kemarin? Ayo bentuk-bentuknya. Bisa subordinasi, ya, penomorduaan. Kemudian ada labelan, double burden, kekerasan, apalagi? Ayo kita ulang. Marginalisasi, pemiskinan, subordinasi, penomorduaan, pelabelan. Apalagi? Double burden, kekerasan. Nah, ada nanti buku yang lain menyebutkan diskriminasi itu lagi. Ada 6. Tapi yang umum menyebutkannya 5. Ya. Tapi menurut saya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ya kan? Tapi bagi saya kalau diskriminasi itu bagian dari ini juga sebenarnya. Tapi nanti ada modul, ada panduan menyebut 6. Termasuk diskriminasi di bagian dari keadilan. Nah, dari 5 atau 6 ini akarnya di mana? Kita sebutlah misal 6 ya. Ada subordinasi, ada marginalisasi, ada pelabelan, double burden, kekerasan, termasuk diskriminasi. Dari 6 ini sebenarnya akarnya di mana sih? Siapa yang paling hulunya dari siapa? Yang menimbulkan masalah? Dari 6 bentuk ketidakadilan sebenarnya akarnya di mana sih? Sebenarnya dari 6 ini siapa yang memunculkan? Si double burden atau siapa yang paling dominan awalnya? Sehingga dia memunculkan ketidakadilan lain. Ayo. Ayo. Dasar nih. Jadi dasarnya kita lihat ya. Jadi tadi ya ada marginalisasi, kemudian double burden, pelabelan, kemudian kekerasan, penomorduaan ya, subordinasi. Kita akan sebut diskriminasi itu lagi ya. Mungkin ada modul menyebut satu lagi ini. Ya,
dari 6 ini sebenarnya pemicu awalnya yang mana sih? Sehingga dia memunculkan yang lain. Ayo. Itu menjadi akar sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya di akar. Ini. Karena ini ya. Ini bisa menimpa laki dan perempuan. Tapi sebenarnya paling dominan ini. Ya. Ada banyak ketidakadilan laki-laki, tapi tidak sebanyak yang dialami oleh perempuan. Makanya nanti kenapa ya bicara gender kan bicara laki dan perempuan, tapi kenapa kok bicara perempuan melulu? Karena dia menjadi yang paling banyak menerima ini. Ya. Kan sering ya, ini kok bicara gender laki dan perempuan, tapi kok contohnya semuanya kok bicara tentang perempuan? Karena memang dia toh sepanjang hari ini masih problem di perempuan. Akarnya di sini nah. Jadi karena dia anggap dia lemah, maka dia gampang dipukul. Karena dia anggap dia gampang lemah atau ini maka dia gampang kalau di rumah ya, di rumah misalnya suruh pulang sama mertuanya. Ini. Karena dia lemah di kantor, maka dia bisa di double burden, di kekerasan, bisa disubordinasi. Jadi akarnya ada di label tadi di sini. Karena perempuan itu nggak berdaya, perempuan itu nggak cerdas, ada di pikiran orang, maka dia memunculkan berbagai yang lain. Jadi sebenarnya pelabelan itu ada di tengah, baru kemudian dia memunculkan yang lain. Makanya bicara ini sebenarnya nggak tunggal. Ketika bicara ketidakadilan gender, nggak ada yang satu, pasti dia lebih dari satu. Misalnya kalau kita bicara kasus kekerasan ya, misalnya kasus KDRT, sebenarnya bukan hanya kekerasan, dia awalnya dari sini. Karena label dari suami tadi bahwa perempuan ini bisa diatur, dia ini saya, maka dia akan muncul lagi. Jadi kesimpulannya ini sebagai akar, ya. Kemudian bisa muncul yang lain. Yang kedua dia biasanya tidak tunggal. Jadi ketidakadilan itu dia nggak tunggal, pasti dia punya dampak dari ini terjadi yang lain. Makanya kalau kita tangani kasus di P2 atau P2 misalnya, dia jarang yang kasus itu yang satu, tapi dia bisa double. Ya, makanya dia kasusnya bisa berlapis. Dia pertama di label ini kekerasan, dimiskinkan, ya, dinomorduakan, termasuk mungkin double burden, semua berkelindan ya, berkelindan sifatnya. Jadi sekali lagi di sini. Makanya sebenarnya kalau kita ingin menghapus ini, apa caranya? Hilangkan ini. Jadi ajak semua orang punya kesadaran. Jadi sepanjang orang masih begini, sepanjang organisasi masih ini, sepanjang kebijakan lembaga masih dimanapun, negara termasuk di CSO, dia maka akan lahirkan ini. Makanya caranya untuk menghilangkan ini apa sebenarnya? Merubah cara pikir dari yang ini menjadi ini. Ya, jadi kalau sensitif ini tadi ya sudah ya. Jadi pengetahuan, ada kesadaran, ya sudah paham dia. Oh ternyata laki dan perempuan itu berbeda. Oh ternyata petani laki-laki itu berbeda sih kebutuhan yang petani perempuan. Itu sensitif. Tapi sensitifnya nggak cukup. Makanya oleh pemerintah sering menggunakan ini. Oke, jadi sensitif yang kemudian itu ada responnya. Apa sih solusinya? Makanya PPRG ini adalah solusinya, cara untuk mengatasi ketimpangan gender tadi. Tetapi sekali lagi bisa jadi ya orang menganggap sensitif ini bisa jadi responsif. Tetapi bagi kita terserah mau menggunakan yang mana, mau pakai sensitif, tapi yang paling penting adalah kita paham dua-duanya punya sudut pandang berbeda. Mungkin orang menggunakan teori yang berbeda. Oke. Nah, teman-teman kalau ingat gender budgeting apa yang terbayang? Ayo. Yang langsung terpikir, ning, 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 apa itu? Penganggaran. Ayo. Ada? Anggaran berbasis gender. Contoh ada nggak kira-kira? Yang menurut teman-teman itu sudah responsif gender. Ayo. Yang paling dekat boleh. Ayo. Nanti kita lihat, makanya ayo kita lihat. Ya, ini banyak gambar. Ini ada sekitar 15 foto, makanya selain banyak, fotonya banyak. Jadi kita belajar fotonya. Nah, kira-kira ini teman-teman ya. Ini foto di mana? Jembatan Lamnyong kan? Oke, benar. Nah, jembatan Lamnyong ini kira-kira responsif gender enggak? Apa hubungan gender dan jembatan ini? Enggak rata. Oke, enggak rata. Yang lainnya? Apa problemnya? Apa hubungan gender dan jembatan? Ya. Jadi makanya tadi saya bilang ke Nana kalau melihat
kenapa sih anggaran nggak berbasis jenis kelamin? Beda. Ya kan? Karena nanti sebenarnya bicara responsif gender responsif budget ini sebenarnya dia paling untuk laki dan perempuan hanya sekitar 5% dari total anggaran. Yang lainnya tuh kayak gini. Ya, jadi bicara cuma orang kan tersudutkan dengan PKK, posyandu, pada itu bagian terkecil nggak sampai 5% tuh. Ya, karena cara pikir tadi ya, dia buta gender. Nah, mungkin nih kalau teman-teman ini gambar ini jembatan yang baru, ini kan jembatan baru ya. Ini pas ketika sudah diresmikan di akhir periodenya gubernur sebelumnya. Nah, ini banyak dikomplain kalau di Facebook. Kenapa dikomplain? Ya, karena ini pinggirnya kecil. Ini kecil kali. Nggak bisa, orang jalan kaki itu susah. Ya. Jadi sebenarnya jembatan ini menjadi responsif gender jika jembatan ini tidak hanya memastikan lalu lintas barang, mobil, truk, ya, tapi memastikan lalu lintas orang juga aman, nyaman, terpenuhi hak-haknya, yang itu nggak tercover di jembatan ini. Nah, makanya jembatan ini sebenarnya dari sudut gender perspektifnya nggak terpenuhi. Oke, ya. Jadi kalau kita ingin lihat, makanya nanti kita nggak lihat visi, tapi kita analisis kira-kira jembatan ini memenuhi tidak berbagai persoalan orang, cara orang menggunakan jembatan, siapa orangnya, ya, ini nggak terpenuhi. Makanya kemarin banyak sekali nih komplain di sini. Nah, nanti kita lihat jembatannya ini. Jadi artinya saya pernah teman-teman 2007 ya ke kabupaten kota itu terentang ini. Jadi anggota dewannya mengatakan, oh udah repot nih kalau kita bicara gender, soalnya jembatan ada dua, ada lagi jembatan untuk laki dan untuk perempuan, bukan. Jembatan tak satu, tapi jembatan itu memastikan semua orang, semua kalangan dengan kebutuhan berbeda, cara menggunakan berbeda, dia bisa menggunakan jembatan yang aman. Itu kunci dari jembatan yang responsif gender. Jadi artinya bukan jembatan yang dua, satu laki atau perempuan. Ya kan? Coba bayangkan teman-teman, ini berapa banyak anggarannya ini habis. Ya, tapi kemudian tidak memberikan kenyamanan ya bagi pengguna jalan kaki. Ya, susah. Ya, beda dengan beberapa jembatan yang lain kita lihat ya. Kalau teman-teman mungkin ini. Nah. Ya, ini jembatan yang menurut kita ini salah satu ya, dia mengakomodir kebutuhan orang berbeda. Ya, jalan kaki. Makanya di beberapa daerah sekarang kalau teman-teman ke Melabuh itu ada jembatan besi. Ya, jembatan besi, ya benar ya, ada pernah lihat sebelum masuk, keren kali. Jadi anak-anak pulang sekolah, ada pembatasnya juga di samping dibuat. Itu yang masuk jembatan yang responsif gender, jembatan yang memastikan, menjamin ya, hak-hak orang dengan cara berbeda menggunakan jembatan. Ya, maka perspektifnya beda. Tapi kalau dia sifatnya buta, bias, netral, maka dibuat aja yang penting kan jembatan untuk barang, mobil, truk. Tapi dia nggak melihat ada kebutuhan orang berbeda dengan menggunakan jembatan. Ya ada jalan kaki, anak pulang sekolah, itu nggak tercover jembatan yang tadi. Oke. Nah, kayak ini. Ayo. Apa hubungan gender dan masjid? Ini juga banyak nih di komplain. Nggak ramah disabilitas. Oke. Banyak teman-teman. Jadi sebenarnya ini waktu setelah peresmian, setelah dibuat payung ini, nggak aksesibilitasnya bagi disabilitas kurang sekali. Ya, jadi salah satu aspek yang dibicarakan di gender budget itu ya kenyamanan bagi disabilitas ya. Jadi penyandang disabilitas itu penting untuk dilihat tingkat bagaimana kemudahan mereka menggunakan sarana publik. Oke, ini bicara baru fisik. Nanti kita lihat non fisik. Ini banyak sekali nih masjid, tempat-tempat ibadah kita yang itu tidak merespon kebutuhan orang berbeda. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ke masjid manapun, ke menara yang lain pasti lihat ada banyak sekali tempat wudhunya mungkin atau tangganya mungkin itu tidak memberikan kenyamanan ya, kemudahan bagi orang dengan lansia mungkin susah. Itu maksud dengan perspektifnya tidak digunakan ketika membangun. Nah, ayo. Kalau masalah cambuk gimana? Gimana? Ini kita bukan lagi nyorot setuju tidaknya cambuknya, tapi kita lihat eksekusinya, prosesnya, penganggarannya. Ya. Jadi kita dilihat setuju tidaknya pada hukum cambuk, kita nggak lihat itu. Yang kita adalah bagaimana prosesnya, penganggarannya gimana sih? Indah gimana Indah? Hasil temuan sementara. Sangat tidak respon ya. Ya bisa bayangkan ya. Ini jangan teman-teman bayangkan ini bayaran mahal nih. Kecil sekali bayarannya. Dengan resiko yang dia terima, beban sosial dia terima. Enak ya?
202.000 per eksekusi. Nah, ya. Belum lagi nanti kita lihat sarananya, agenda. Sebenarnya ini kan ada banyak nih anak-anak nggak boleh lihat, ya tempatnya seperti apa, ya. Ini sangat tidak responsif. Ya. Kita belum melihat ini di luar studi hukum cambuk. Kita lihatnya dari gender perspektif terkait dengan eksekusinya, ya proses penganggarannya. Yang mungkin yang duduk manis 1 juta ya. Jadi gapnya antara tinggi. Jadi sebenarnya bayarannya ini lebih merendah daripada tukang baca doa di acara pemerintah. Acara pemerintah itu baca doa tanda 250-300 ribu tuh. Kalau ada event, ada honor tuh baca doa. Dan itu lebih tinggi baca doa daripada iklan cambuk ini. Padahal resikonya juga. Oke ya. Termasuk yang cambuknya. Ya. Psikologisnya siapa? Kan belum pernah kita teliti misalnya ya. Bagaimana sih bebannya dia ini ketika mencambuk orang ya. Bagaimana kehidupannya dari cambuk ya. Mungkin itu menjadi ruang penelitian kita ke depan. Melihat karena ini nggak pernah diteliti kan ya. Bagaimana kehidupan sosial orang-orang pelaku cambuk itu. Ya. Dari sisi anggarannya terbatas, mungkin sesi Indah akan memaparkan itu. Ini temuan-temuan terkait dengan dana cambuk ini. Nah ini yang terkait dengan kita. Ya, bantuan hukum bagi si miskin. Kan pemerintah ada ya, bagi OBH, orang bantuan hukum itu kan ada ya. Berapa ya sekarang? 50 juta ya? Kayak sekitar itu per kasus ya. Kira-kira kalau kita lihat dalam perspektifnya gender, kira-kira sudah responsif enggak? Ya benar. Nah, itulah masalahnya. Itu kalau kita lihat dia masuk kategori mana? Netral. Bisa jadi netral ya, bisa jadi buat apa? Ya. Dia nggak lihat kasusnya seperti apa, dia nggak lihat masalahnya bagaimana, tapi semuanya dipukul rata, semua diselotkan 50 juta. Nah itu salah satu kebijakan. Ya. Makanya ini saya highlight nih IJRS ya, dia buat penelitian terkhusus tentang ini. Jadi kebijakan bantuan ini yang pertama adalah menyesuaikan jenis dampak penyelesaian. Jadi sebenarnya dia sama ratakan. Ya, satu kebijakan untuk semua. Dia nggak pernah lihat kasus misalnya KDRT seperti apa, ya kasus kekerasan lain bagaimana, itu nggak pernah dilihat. Yang penting saya bayar 50 juta, klaim OBH-nya siapa, ya LBH, klaim 1, ya nggak itu. Kemudian menyesuaikan besaran anggaran bantuan hukum dan lokasi. Jadi nggak pernah dipertimbangkan lokasi wilayah. Kalau lokasi terjadi semulu misalnya, yang terjauh aksesnya, gimana tuh? Nggak pernah dipertimbangkan. Ya. Kemudian menambah porsi bantuan hukum non litigasi. Jadi bagaimana sih? Ketika bantuan hukum itu yang sifatnya non litigasi, yang itu kadang justru menghabiskan energi panjang, ya musyawarah, dialog semuanya kan, ada mediasi, itu jarang dipertimbangkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya, kebijakan ini bisa jadi kalau lemah-lemahnya ini bisa netral, tapi dia bisa buta, sama sekali nggak mempertimbangkan. Tapi bagi pemerintah, ini kan kami sudah responsif bagi kelompok miskin. Tapi sebenarnya itu jadi tanda tanya kalau kita analisis. Oke, jadi sebenarnya bicara gender budgeting itu bukan lihat jenis kelamin aja, ya, tapi bisa lebih luas dari itu. Salah satunya contohnya ini. Ya. Nah nanti teman-teman mungkin bisa buat kajian ya, teman-teman bisa teliti misalnya bagaimana sih bagi OBH yang di Aceh misalkan sejumlah OBH menggunakan data ini dari perspektif gendernya, ya. Sehingga nanti bisa direkomendasikan ternyata ini butuh perubahan kebijakan untuk bantuan dana miskin. Nah ini. Nana pasti udah baca ini, ya. Nah, udah baca. Nanti bisa diteliti juga kira-kira peraturan keputusan gubernur ini dalam perspektif gender tercover tidak. Nah, karena bicara korban konflik itu berbeda loh antara korban konflik laki-laki dengan perempuan. Bicara beda korban konflik perkosaan dengan bukan perkosaan. Bicara korban apalagi disabilitas. Kira-kira hal-hal itu tercover tidak ini? Nah, saya belum baca. Udah pernah lihatnya tapi belum pernah detail. Mungkin ini bisa dikaji. Nah, kontras salah satunya kan bisa lihat kira-kira dalam gender perspektifnya keputusan ini menjangkau itu tidak. Atau dia masih melihat ini netral aja, semua korban konflik itu sama. Pada persoalannya pasti berbeda. Ya kan? Nah, ini bisa jadi satu diskusi tersendiri untuk melihat bagaimana keputusan ini terkait dengan aspek gender tadi. Oke, jadi ini mungkin bisa dikawal ya untuk melihat. Apalagi KKR sudah punya SOP PUG. Nah,
Nah, tadi gambar-gambarnya sebenarnya kalau kita hubungkan HAM semua. Ya, nanti kita lihat, karena di Undang-Undang HAM itu banyak sekali pembunuhan yang harus diberikan oleh negara. Salah satunya ini, misalnya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat nih, ada Kanun Nomor 6 2009 tentang pemberdayaan perempuan perempuan. Ini salah satunya. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban menyediakan ruang dan sarana khusus untuk ibu hamil menyusui baik tempat kerja maupun tempat umum. Nah, ini ngomongnya ada, tapi teman-teman bisa lihat ya, nggak jauh sekali dari sekian puluh SKPA mungkin hanya beberapa yang punya. Ini belum bicara nanti di tempat wisata misalnya di pasar, ya. Jadi kalau orang misalnya ada ibu hamil, ibu menyusui yang ke pasar misalnya ke tempat-tempat umum, susah sekali bahasa ini. Ini salah satu yang sebenarnya langsung dengan Undang-Undang HAM nih. Nanti kita lihat pasal-pasalnya. Ya. Dan ini sudah lebih 10 tahun nih. 2009. Jadi sebenarnya Aceh ini sebelum nasional menggaungkan ini sudah dibunyikan di sini. Ya. Tapi itu nggak pernah dievaluasi. Ya, begitulah. Nah, ini. Ayo. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Jadi melihat gambar ini sebenarnya kita bisa melihat ya, apa beda sih laki-laki dan perempuan ketika berwudu? Apa beda kira-kira? Apa bedanya, Nana? Buka tutup. Oke. Artinya durasi waktunya lebih lama. Sama kayak orang ke toilet, ya. Laki-laki itu lebih cepat, praktis, dan kebutuhan airnya lebih kecil. Makanya coba teman-teman lihat ya, di toiletnya perempuan tuh habis airnya dia berganti lebih cepat. Kalau tempat umum ya, misalnya 1 hari itu bisa 2 kali dia berganti airnya. Tapi bagi laki-laki seminggu masih air yang sama. Karena kebutuhan air berbeda. Beda dengan perempuan, apalagi lagi menstruasi misalnya, dia butuh air lebih banyak. Ya. Nah di sini coba lihat teman, ini kasus yang waktu itu saya ke Bapedanya Tamiang. Jadi waktu itu di 2017 itu mereka buat rakor. Jadi mengundang seluruh kepala OPD ya, SKPK ya. Jadi pas kalau teman-teman nanti ke Bapedanya Tamiang ini sekarang udah berubah begini. Jadi awalnya saya datang pagi-pagi itu karena ada rakornya besar, memang asisten yang buka acara besar ya, dihadir kepala dinas semuanya. Jadi aula ini sekitar 5 meter dari tempat pusara ini. Jadi di tengah-tengah dia. Ya kan? Nah, saya foto duluan, jadi pasti Bapak Ibu itu akan tanya, contohnya yang mana? Maka sebelum ditanya saya sudah foto, yang paling dekat inilah contohnya. Jadi saya foto dulu, jadi waktu presentasi, Pak contoh cerita ya kira-kira. Saya tunjukkan, nah, langsung 5 meter dari ruang dia. Ya kan? Nah ternyata ini, coba bayangkan ya, ini perempuan begini, laki-laki sebelah sana juga begitu. Ya kan? Saya tanya diskusi Ibu itu. Jadi bagi perempuan ini kesulitan. Ada sebagian ke ruangan, ya ke lantai 2, ke ruang masing-masing, baru kemudian dia balik ke sini untuk sholat di sini. Laki-laki sebelah sana juga terbuka begini. Nah akhirnya setelah kami diskusi, tahun depan saya datang lagi, ini nggak berubah. Nah makanya saya bilang tadi, ini penting merubah ini. Mungkin bisa jadi ya banyak kebijakan yang tadi itu berangkat dari perspektif yang keliru tadi. Nah baru saya bayangkan, oh ternyata begini loh, oh ternyata kalau ibu-ibu wudhu itu beda dengan laki-laki. Oh ternyata dia butuh tertutup gimana kan? Nah, itu dipikirkan. Nah, itu kemudian pas saya datang, oh aduh udah mantap nih. Akhirnya dia berubah. Laki-laki tetap itu. Jadi ini dirubah nih. Jadi ibunya nggak perlu lama lagi naik turun ke atas yang jauh dia, tapi langsung dia tutup geser. Nah, ini saya menyampaikan bahwa banyak produk kebijakan anggaran yang mungkin berangkat belum tercerahkan ini. Tapi ketika cerahkan dia langsung berubah. Oh ternyata begini loh caranya. Salah satunya. Nah, nanti teman-teman bisa baca ini juga nih. Ini Undang-Undang Sapu Jagat juga nih. Banyak sekali diatur terkait dengan isu gender nanti. Ya. Jadi kalau di sini misalnya ya, pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan dengan disabilitas. Ya. Karena nanti di Undang-Undang HAM ini dimention juga tentang ini. Coba bayangkan ya, bangunan gedung, jalan, pemukiman, taman, sampai makam. Coba bayangkan makam-makam umum di kampung kita ya. Jangankan disabilitas, orang normalnya susah. Jadi sebenarnya nanti kalau ini nih bisa digugat. Makanya kemarin trotoar bukan halte Transkutara aja kita sudah lebih baik. Kenapa? Itu teman-teman difabel yang langsung mention ke Pak Wali. Makanya sekarang sudah banyak perubahan, ya kan? Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gender budgeting, ini relevan bukan hanya Undang-Undang HAM, tapi nanti juga bagian dari pelaksanaan undang-undang ini. Yang selama ini kan dianggap orang nyaman aja mau buat gedung, mau buat puskesmas, rumah sakit.
Dia nggak mempertimbangkan ini. Karena logika di kita kan berapa sih jumlah orang, itu yang paling keliru. Jadi padahal bukan jumlah orangnya, tapi dia sebagai warga negara penting dijamin haknya untuk aksesibilitas itu. Tapi di kita kan logikanya orangnya kan terbatas. Berapa orang sih? Nah, itu yang sering tantangan di kita. Nah ini tadi yang fisik, sekarang kita lihat non fisik. Nah coba kita lihat, sudah responsif gender nggak ini? Apa yang terjadi ya kalau ini terus terjadi begini? Kira-kira apa dampak kedepannya? Kalau 10 tahun ke depan begini terus ini, apa jadi? Asimetris informasi, timpang informasinya. Ya kan, ada kelompok laki-laki dominan ini mau ada peraturan baru tentang PHK, dia tahu, kebijakan naik tarif tahu, dia semua tahu. Tapi timpang informasi bagi perempuan. Ya kan? Coba lihat nih. Ini kalau nggak pernah diatasi sampai kiamat begini dia. Nah, kalau tadi kita bicara fisik, ini banyak sekali kegiatan kita pemerintah, termasuk kita mungkin ya melihat kenapa kemudian dua orang mungkin dia mewakili yang nggak bisa hadir. Kenapa terjadi begini? Ayo, kira-kira. Karena dia nggak pakai analisis gender. Nah, kalau teman-teman nanti mungkin ke depan kita belajar ya, lihat dokumen anggaran pemerintah itu, dia kalau ya. Jadi dia nggak pernah lihat 100 orang siapa sebenarnya. Yang penting sudah hadir, daftar isinya sudah 100 orang itu. Ya, sama kita buat seminar kadang hadir 100 orang seminar, tapi 100 orang siapa sih? Nah, kelompok ini bisa dipilah laki dan perempuan, termasuk kelompok-kelompok rentan yang lain, kelompok marginal, warga miskin, itu nggak pernah disasar. Nah, ketika gender budgeting berlaku di pemerintah, maka DPA-nya nggak boleh lagi begini. Tapi 100 orang itu harus jelas siapa sih orangnya. Kalau ini nggak ada begini terus ya, sudah hadir 50 orang dalam asosiasi hukum tenaga kerja, sudah selesai. Tapi akhirnya dia timpang informasinya, terjadi asimetris informasinya. Ya, ada yang sangat paham, ada yang tidak paham. Ini maksud dengan apa ini kira-kira? Kalau kita kembali tadi, bisa buta, bisa bias, atau gimana nih? Ayo. Lebih tepatnya gimana? Ayo. Karena buta biasnya itu beda tipis. Lebih tepatnya mana nih? Bias gender. Bias gender nih. Jadi coba lihat nih. Bias pada si perempuannya. Ya, banyak sekali dia akhirnya apa? Banyak perempuan yang lain dia nggak dapat informasi. Yang sebenarnya dia punya hak yang sama terkait dengan undang-undang tenaga kerja, hak dia tidak perusahaan. Kalau di PHK dia ngapain? Itu nggak dapat. Padahal yang paling rentan di dunia kerja siapa? Perempuan. Ya. Yang banyak sekali haknya, kadang walaupun kerjaan sama tapi haknya itu beda, itu paling dimanapun haknya beda dibayar, upahnya beda, ya kan? Nanti kita lihat ada kasus nanti di belakang. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Oke, Bang Abdul, mau tanya. Tadi Bang Abdul sempat kasih tahu soal Kanun Nomor 6 yang pasal 12 soal bahwa pemerintah daerah itu berkewajiban untuk menyediakan ruang khusus bagi perempuan untuk menyusui dan lain-lain. Ketika ada kata berkewajiban, wajib, kan ini yang awamnya lah ya, karena kita orang awam nih, ya wajib itu kan sesuatu yang harus dilakukan ya, kalau nggak dilakukan nggak boleh gitu ya, dosa lah gitu ya kira-kira. Tapi Bang Abdul tadi nambahin dengan informasi ya cuma beberapa SKPK lah yang menyediakan itu, sisanya enggak. Ketika disebut kata kewajiban dan tidak dilakukan oleh SKPK yang lain, apa enggak ada misalnya evaluasikah atau dari pemerintah sendiri misalnya ngecek gitu, evaluasi ya, ngecek, terus penindakan, kenapa nggak kalian sediakan misalnya begitu. Terus yang kedua, ketika disebut dengan kewajiban,
wajib, berarti kan pemerintah siapin anggaran juga kan buat itu kan. Kalau memang pemerintah siapin anggaran buat itu, apalagi alasan SKPK untuk enggak bikin, nah gitu ceritanya. Jadi kalaupun enggak, terus kita misalnya ini kita udah tahu, misalnya kita datang ke beberapa dinas, terus kita dapati itu enggak ada, dan kita pengen ngasih masukan, nah kemana, gimana caranya? Nah, itu 3 aja. Terima kasih Bang Abdul. Oke. Terima kasih. Yang pertama begini, kan sebenarnya bukan hanya kanun yang ini, ada banyak sekali kanun yang sudah termasuk mungkin undang-undang ya, nggak pernah dievaluasi. Ya kan, termasuk ini mungkin bisa jadi dinas terkait ya yang punya otoritas kewenangan memang menjadi induk dari kanun ini ya. Makanya sebenarnya kalau menurut saya sih penting pihak dari luar untuk misalnya istilahnya cek cepat ya dari 40 SKPA berapa sih yang punya, harus dibom informasinya. Karena selama ini nggak pernah dievaluasi. Ya, kita kan nggak pernah kita dengar misalnya DPR ya, baik provinsi kabupaten kota yang kemudian pernah melakukan evaluasi, nggak, jarang. Apalagi ini isu terkait dengan perempuan. Dia akan isu ini kan tidak mendapatkan income ya, pendapatan bagi daerah. Beda dengan sesuatu yang kebijakan itu berimplikasi pada pendapatan daerah, pasti akan cepat. Ya terkait parkir, coba lihat parkir mana cepat itu. Ya, tapi beda dengan isu perempuan karena itu dia dari sisi pendapatan dia nggak mendatangkan keuntungan bagi daerah, nggak ada uangnya yang datang. Ya, makanya sebenarnya menurut saya penting karena ini kewajiban, karena nggak pernah siapa yang ekspos misalnya dalam 10 tahun terakhir sudah diwajibkan berapa SKPA sih yang punya, nggak ada. Mungkin tugas kita ya bisa jadi kerja kita ke depan, mana sih rapid aja cek cepat dari misalnya 50 SKPA berapa SKPA yang sudah punya. Jadi informasi itu yang perlu disampaikan ke publik ya. Oh ternyata ada pelanggaran terhadap kanun sekian yang itu wajib. Yang kedua terkait dengan pemahaman tadi ya, siapa yang pakai nanti ya kan, dia nggak melihat bahwa ini ada kewajiban siapapun datang masyarakat nanti ke kantor itu nggak terutama itu ada termasuk di tempat-tempat umum jarang sekali. Contoh misalnya Taman Sari misalnya ya, di kota orang berjibun ya, tapi kemudian di mana tempatnya? Nah, itu yang kadang butuh pihak luar, sama aja kayak Trans Kutaraja tadi. Ya, perbaikan halte itu kan karena ada dorongan dari kelompok difabel. Ya, butuh dari kita juga, misalnya kelompok-kelompok perempuan, misalnya boomingnya yang informasinya ternyata sudah 10 tahun ada kanun, dari sekian aja jarak termasuk salah satu pasal. Ini belum pasal yang lain. Oke, jadi memang harus ada dorongan di luar untuk mendorong itu muncul. Karena bagi pemerintah ini kan sesuatu yang nggak seksi. Ya kan, beda dengan kebijakan itu mendatangkan secara politis menguntungkan, kalau ini kan nggak menguntungkan. Yang persoalan ini adalah bagi politisi perempuan ini nggak pernah disuarakan juga, jarang sekali, karena yang terjebak bahwa bicara perempuan bicara yang tadi, coba lihat makanya banyak anggota dewan perempuan kita yang kadang ini mungkin satu sih partisipasi oke ya, tapi memang butuh partisipasi yang substantifnya itu sehingga dia tidak hanya lihat PKK dan posisi dunia itu, tapi dia ada banyak hal kebijakan lain yang disasar. Salah satu tentu yang ini saja. Kan jarang sekali dibicarakan. Nah, ini kain ini mungkin bagi kita ke depan penting kita buat misalnya dalam agenda Sikulaham, mungkin bisa sekali dibedah termasuk melihat pasal yang tadi. Ya. Nah, kalau yang ini coba kita lihat nih. Nah, para lelaki bicara. Ini padahal ada banyak tukang parkir, kan ada juga parkir perempuan. Nah, ini. Jadi makanya kemarin saya tanya ke Nana, ya terlepas karena begini dia, partisipasi peran perempuan itu sebenarnya bukan masalah saya dia paham tidak, tapi yang pertama keterwakilan itu hak dia. Saya ada apalagi isu-isu memang pasti punya perempuan. Makanya orang pasti kan mesti ya ada perempuan, mesti. Yang pertama adalah mesti karena hak dia sebagai perempuan. Walaupun ada laki-laki, itu bapak itu kan paham, belum tentu nggak bisa diwakili. Sama juga laki-laki misalnya kalau perempuan mau nggak laki-laki juga diwakili oleh perempuan, nggak mau juga. Karena itu bicara hak asasi orang untuk tampil sebagai partisipasi dia. Makanya misalnya ini ya, misalnya saya lihat, apakah penting? Penting. Yang pertama pentingnya karena hak dia bagian dari partisipasi dia sebagai narasumber. Yang kedua nanti bicara perwakilan ini gagasan ya. Walaupun nanti sama bisa jadi sih ketika partisipasi gagasannya nggak muncul. Sama juga laki-laki. Ya, cuma kan orang melihat laki-laki perempuan kan beda. Kalau perempuan itu kan saya sering bilang koma ya, ada syaratnya. Bisa jadi narasumber asalkan ini. Tapi laki-laki mau jadi nggak masalah, dia diterima. Ya, makanya di sini kalau keterwakilan ini sebenarnya penting, keterwakilan perempuan salah satunya adalah yang pertama keterwakilan hak dia sebagai perempuan. Ya.
Kedua, keterwakilan dia gagasan dia. Makanya di sini coba lihat nih, sekali isu-isu yang terkait dengan partai perempuan nggak tercover di sini. Perspektifnya perspektif laki-laki. Kenapa lah? Kalau yang ini gimana? Nah, teman-teman nanti bisa lihat nih, mungkin ada banyak hal studi-studi kecil ya bisa dilakukan misalnya, karena banyak pemerintah kadang kebijakan bicara disabel itu bicara netral. Umumnya, jadi bantuan itu kadang banyak yang diberikan pada netral. Ya, tapi ada banyak disabel yang lain yang nggak terjangkau karena mungkin bisa jadi masalah datanya. Nah, kemudian teman-teman harus lihat bahwa beda antara disabel laki-laki dan perempuan. Dia pasti beda. Kita nggak bisa seragamkan antara disabel laki-laki dan perempuan karena dia beda. Ya, walaupun sama-sama disabilitas, tapi dia cenderung disabel perempuan itu dia punya masalah berbeda dengan laki-laki. Terutama misalnya informasi ya. Kan banyak disabilitas laki-laki dia bisa ke warung kopi baca koran. Ya, tapi bagi perempuan belum tentu. Makanya kita walaupun dia sama-sama disabilitas, kita nggak bisa menyeragamkan sama disabilitas karena dia punya masalah latar belakang berbeda, punya kebutuhan berbeda. Yang itu nggak tercover ketika dibuat kebijakan. Ya kan sama aja disabilitas. Padahal dia nggak dilihat. Makanya sama dengan miskin juga. Semiskin-miskinnya laki-laki dia ke warung kopi kalau dia baca koran ya, tahu informasi oh akan ada rumah duafa, tapi bagi perempuan tidak. Apalagi yang perempuan kepala keluarga. Ya kan? Dia punya masalah lebih berat dibandingkan laki-laki miskin sebagai kepala keluarga. Nah, tapi coba lihat misalnya ketika teman-teman ya kemarin misalnya ketika kanun keluarga Banda Aceh, lihat. Padahal kalau dilihat datanya di Banda Aceh itu hampir 20% kepala keluarga itu perempuan. Ya, tapi ada nggak kebijakan untuk melihat kepala keluarga perempuan? Ya nggak ada. Karena dianggap keluarga itu ya keluarga utuh. Ya perspektif orang ketika bicara keluarga ya utuh. Ya, ada keluarga mungkin yang menikah itu nggak direncanakan, tapi orang berpikir keluarga itu seolah direncanakan. Kan banyak di Aceh sekarang ya berkeluarga tapi nggak direncanakan dengan berbagai musabab yang lain. Dan dia punya masa berbeda dengan keluarga direncanakan. Saya Nana rencana menikah berbeda dengan Nana nggak merencana menikah. Nah, situasi itu nggak pernah dipertimbangkan dibuat kebijakan. Ya. Nah, ini teman-teman bisa baca yang ini ya. Ini nanti menarik ceritanya ini. Ini di kasus yang juga paling populer di tengah kerja karena tadi ini banyak kali diskriminasi di perusahaan ini. Ya. Ini banyak dibahas, nanti bisa dibaca, termasuk yang banyak sekali perempuan, ada yang keguguran, ada dia menyatakan dia pindah ke bagian kerja yang lain karena dia penyakitnya, itu nggak pernah di cover. Padahal undang-undang menjamin itu. Ya kan? Nah ini bisa sering menarik, dan ini relevan dengan HAM nanti. Ini banyak isunya di sini. Nah, jadi kita sudah sampai dilihat foto-foto tadi. Apa kesimpulannya gender budgeting? Ayo, ya baik kalian gambar mentah. Ayo, kira-kira dari gambar-gambar tadi, apa kesimpulannya? Teorinya bisa baca nanti. Enggak masuk. Kalau menurutku sih gender budgeting ini berarti dia sebenarnya tidak hanya melihat gender kelamin laki-laki dan lainnya gitu, tapi juga mengakses di mana ketika suatu kebijakan diterbitkan, tapi ini bisa menyasar ke semua kaum dan jadi manusia semuanya dapat haknya secara adil gitu. Jadi kayak misalnya yang difabel itu terpenuhi haknya, yang orang miskin juga kayak bicara soal jembatan tadi, ketika jembatannya dibangun, orang yang difabel bisa mengakses jalan itu, orang yang bawa jalan kaki juga bisa, yang bawa motor juga bisa, bawa mobil juga bisa. Itu sih yang aku tangkap dari presentasi tadi, Bang. Ya. Ada nggak? Ayo, Tengkor. Ayo, Den. Apa kira-kira? Teorinya bisa baca nanti, tapi dari pemahaman tadi kira-kira apa yang bisa di ini ya? Terkait dengan gender budgeting. Oke, jadi kalau pemahaman sebelumnya apa yang terbayang kalau bicara gender budgeting? Sebelum lihat gambar tadi. Lebih ke apa ya? Perempuan laki-laki. Jadi kayak budget, ya udah ramah untuk laki-laki, ramah untuk perempuan gitu. Tapi nggak menyasar ternyata gender budgeting ini bisa sedetil itu loh, gitu loh. Untuk termasuk juga lansia gitu. Dan bahkan di lansia itu kan juga dilihat lagi laki-laki dan perempuan. Makanya tadi sebenarnya jadi bicara
Jadi yang dilihat sebenarnya bukan fisiknya ini, tapi latar di belakang ini. Ada yang ya, ada yang PNS, ada yang nggak lulus kerja, ada nggak lulus, ada yang buta huruf, ada yang petani, ada orang miskin. Ya, jadi sebenarnya bukan dilihat di fisiknya, tapi berbagai kategori sosial yang memiliki di dirinya. Ya. Makanya nanti ada mungkin perempuan itu tidak semua termajinasi sama pejabat itu, istri pejabat misalnya. Ya kan, jadi perempuan itu tidak semuanya kelompok rentan ya. Jadi kita makanya jangan lihat fisiknya, tapi lihat latar belakang dia, pengalaman hidup dia, ya, permasalahan dia hadapi, kebutuhan dia, aspirasi dia, itu yang melatari laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dengan misalnya kelompok yang lain? Sama jadi laki-laki ini kan tidak semuanya normal juga, ya. Ada disabilitas, ada lansia, ada anak-anak, termasuk yang perempuan. Ya, termasuk ada, kalau perempuan mungkin lebih spesifik ya, dengan yang tadi ada kebutuhan yang lebih spesifik ya. Dia bicara nanti ada yang hamil, melahirkan, menstruasi, itu juga dipertimbangkan. Nanti ada yang namanya spesifik ya, gender spesifiknya terkait dengan gender budgeting. Kita lihat contoh ya. Jadi sebenarnya kita bisa bedakan ya teman-teman. Nanti kalau belajar lebih dalam terkait dengan penganggaran, dia kutubnya ada dua. Jadi ada perencanaan yang responsif gender. Jadi kalau di sini dia dikenal perbedaan. Tadi laki-laki dan perempuan itu beda. Ya kan? Tetapi kalau yang buta netral, membuat jembatan kan sama aja. Ya kan, membuat gedung puskesmas, mau rumah sakit, sekolah, itu dianggap sama aja laki dan perempuan. Anak laki dan perempuan sama. Guru perempuan laki sama. Kemudian, nah, kata kunci data pilah. Makanya sebenarnya tidak ada gender budgeting tanpa ada data pilah. Ya kan? Berapa laki, berapa perempuan, berapa yang putus sekolah yang laki, berapa perempuan bisa dipilah. Bisa dipilah jenis kelamin, bisa pilah non jenis kelamin. Sehingga kita bisa melihat masalah ada di siapa, apa di laki atau di perempuan. Nah, ini untuk data pilah. Tapi kalau di sini nggak ada data pilah. Kan untuk masyarakat semuanya. Ini buat masjid, kan untuk jamaah semuanya. Dia nggak melihat ada kategori-kategori yang berbeda. Ya kan? Nah, kalau yang ini otomatis dia mengatasi ketidakadilan. Kalau ini enggak. Jadi kalau kita mau pilah, dia ada dua kutub ya. Ada yang ya responsif gender, dia ada mengenal perbedaan, pakai data pilah. Tapi yang buta netral tadi, dia yang penting ya sama jalan. Kegiatannya selesai, jumlah orangnya hadir, tapi dia mempertimbangkan nggak punya data pilah, dan justru dia cenderung merugikan perempuan ini. Contoh lihat tadi ya, misalnya sosialisasi, seminar, itu banyak sekali itu kegiatan yang sifatnya seremoni ya. Itu justru dia sekali. Jadi ini yang kita pahami bahwa ada dua kutub, yang responsif dan yang buta dan netral tadi. Nah nanti teman-teman kita lihat, misalnya dalam musyawarah kampung misalnya, dia bisa netral atau sudah responsif. Nah ini persepsinya ya, persepsinya pertama orang cenderung ya, yang tadi yang buta bias menganggap bahwa bicara gender budgeting agak untuk perempuan. Nah, makanya nanti kalau teman-teman bisa ke dinas ya, ke DPR ya, atau kemudian dia ngecek ada nggak anggaran untuk perempuan. Jadi seolah dia berpikir anggaran untuk perempuan itu otomatis sudah responsif gender. Hati-hati, banyak juga anggaran untuk perempuan itu nggak responsif gender. Oke ya. Kemudian bukan prioritas. Nah, ini sering nih. Tapi sekarang kayaknya sudah lebih kuat ya, karena sekarang inspektorat auditnya pakai gender. Nah, inspektorat. Jadi kalau dia sudah memasukkan aspek gender dalam pemeriksaan. Ya. Nah, jadi dulunya sering nih, nggak ada dasar hukum, ngapain kita buat? Ya. Yang ketiga, kalau sasarannya ada perempuan, otomatis sudah responsif gender. Ini sering dianggap, kan PKK. Belum tentu teman-teman ya, kalau kita uji nanti dia bisa jadi, tapi nggak responsif gender. Ya. Kegiatan spesifik perempuan tidak perlu analisis gender. Nah, jadi ini penting dilihat. Jadi sebenarnya kata kunci gender budget ini ada dua. Dia pakai data pilah, dia analisis gender. Nah, jadi gender budget itu ada dua. Dia didukung data pilah, dilakukan analisis. Analisisnya pakai gender perspektif. Makanya nanti kalau pelatihan gender budget itu bisa 2-3 hari untuk melakukan analisis itu. Misalnya sampai lahir, kenapa anggaran itu dibuat. Kemudian, nah sering ya, dianggap pelaksanaan gender budget ini terkendala kecil anggaran. Kenapa demikian? Karena dianggap dia anggaran baru. Oh ini kan susah, kami Pak di sini susah bayar. Karena dianggap itu anggaran baru, padahal dia tidak. Kalau ini misalnya dinas pendidikan dia punya 10 miliar, 10 miliarnya kemudian diresponsifkan.
Artinya dia bukan kemudian ada anggaran DPA yang baru, dokumen baru, inilah DPA gender terbuka. Dia satu dokumen misalnya ini dana KKR misalnya ya, ada 2 miliar. 2 miliar itu kemudian diresponsifkan. Pendekatan yang berbeda. Anggaran tetap sama. Anggaran tetap bangun sekolah, bangun gedung, tapi caranya sama halnya kita buat kue tepungnya sama, tapi cara masak, cara buatnya kue yang berbeda. Cuma orang sekarang karena perspektifnya keliru seolah nggak bisa laksanakan karena dia seolah ini anggaran yang baru, program yang baru, padahal tidak. Programnya sama, kegiatan sama, caranya pakai analisis, pakai data pilah. Oke. Nah, teman-teman nanti kalau di training lanjutan ini mungkin agak pusing baca ini ya. Ini terkait dengan ada Impres nomor 9. Ini eranya Gus Dur. Ini Impres pertama yang kemudian meletakkan pengarus taman gender. Kan? Kemudian ini banyak sekali SME-nya sampai sini. Ini sekarang pakai ini. Ini juga tapi ada sebagian direvisi. Nah, kalau trainingnya bagi pemerintah, ini dasarnya. Ya, jadi kalau kami yang sering laksanakan itu baik kepada di provinsi kabupaten kota dia pakainya ini nanti. Dan setiap tahun pemerintah kan ada ini ya pedoman penyusunan APBD. Jadi Kemendagri itu tiap tahun mengeluarkan ada pedoman umum penyusunan APBA, pedoman umum APBK. Nah, di pedoman umum ini sejak 2013 itu sudah mencantumkan perencanaan penganggaran itu harus responsif gender. Sudah ada. Ya kan sudah ada di itunya. Cuma jangan tanya bagaimana implementasinya. Nah, itu tantangannya. Oke, jadi sisi kebijakan juga banyak diatur nih. Ya, di sini termasuk setiap dinas harus punya gender focal point-nya, orangnya, ya kan? Bapeda tanggung jawabnya apa, dinas kontaknya apa, diatur semua di sini. Ya. Jadi nanti training lanjutan kita akan bedah ini. Ya. Nah, training kita di SDAU nggak bahas ini. Nggak ada. Kita masih anggaran publik, anggaran umum, ya. Nah, jadi gender budgeting itu apa ya? Jadi dia yang pertama ini, makanya saya jelaskan tadi bahwa kita harus paham ini dulu. Ya kan? Kemudian kita paham dulu PUG itu apa. Nah, sebenarnya sebelum PUG ini ada yang lain. Ya, ada WID, ada GAD sebenarnya baru kemudian jadi PUG. Dan kurang R ya. Jadi gender itu sebagai konsep, PUG ini sebagai strategi, pendekatan. Makanya sebenarnya nggak ada program PUG, tapi orang pemerintah kan sering, di kami nggak ada program PUG. Jadi PUG itu bukan program, tapi strategi, pendekatan, cara kerja, ya kan? Nah, jadi PUG ini hadir untuk menyelesaikan ada ketidakadilan di sini. Jadi ada ketidakadilan gender di pendidikan, kesehatan, namanya selalu timpang itu misalnya. Nah, caranya menyelesaikan itulah strateginya PUG. Jadi makanya nanti ada strategi PUG pendidikan, ada PUG kesehatan, tergantungnya. Nah, strategi ini biar jalan, dia butuh alat. Alatnya apa? Inilah. Atau istilahnya gender budgeting, istilah kerennya. Tapi pemerintah pakainya ini. Nah, makanya nanti setiap kementerian KL itu dia mengeluarkan peraturan sendiri masing-masing ini. Jadi jangan cari gender budgeting di pemerintah, nggak ada. Itu istilahnya kita. Tapi istilah pemerintah nomenklaturnya dia pakai ini. Nah, makanya sekarang kan banyak sekali. Tiap tahun mereka pelatihan ini terus. Tapi kadang bosan juga kita ngelatih orang yang sama tapi nggak ada progres. Oke, ini. Jadi ini sebagai konsep, ini sebagai strategi. Strategi ini untuk pendekatan menjalankan konsep. Nah, biar strategi ini jalan, kita butuh alat. Alatnya itu apa? Anggaran. Maka ini. Nah, jadi sebenarnya ketika apa itu gender budgeting adalah sebenarnya perencanaan penganggaran yang memperhatikan ada aspirasi, ada kebutuhan. Misalnya begini, beda nggak kebutuhan guru laki-laki, guru perempuan? Masih beda. Ya. Misalnya atau di kantor kita, ya, beda nggak kebutuhan staf perempuan laki-laki? Masih beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu dipertimbangkan kita nyusun program. Tetapi bagi yang tadi buta netral, dia nggak lihat ini. Dia anggap seragam aja. Itu antara aspirasi kelompok miskin laki perempuan itu sama aja, diseragamkan. Tetapi bagi yang gender budgeting ini dipertimbangkan nih, 4 hal ini. Bahwa permasalahan guru laki-laki, guru perempuan itu berbeda. Makanya nanti coba diukur ya. Siapa lebih banyak sertifikasi guru laki-laki, guru perempuan? Ayo, kira-kira siapa lebih dominan yang sertifikasi guru? Ayo, lebih banyak siapa? Kira-kira? Dominan perempuan. Apalagi yang biasanya kan guru pasangan dia. Nah, ngurus sertifikasinya ribet. Sertifikat ini pasti banyak sekali itu. Dan itu cenderung perempuan.
Nah, akhirnya mungkin terkesan ya perempuan kan sudah mungkin lihat kan udah maju tuh lebih banyak. Padahal sebenarnya dia jadi beban baru bagi dia. Kan? Maka harus dianalisis. Mungkin angkanya banyak. Sama juga angka partisipasi. Makanya saya sebenarnya partisipasi itu kalau nggak hati-hati ini artinya kan jebakan juga. Justru jadi apa ya? Beban baru bagi si perempuan. Kalau nggak hati-hati partisipasinya didorong gitu. Jadi ini ya. Jadi kalau bicara gender budgeting ini yang dipertimbangkan. Kalau misalnya kita mau buat jalan, maka dipertimbangkan nih. Kalau kita mau buat program tentang sosialisasi tentang perdamaian misalnya, kita lihat apa sih kelompok ibu-ibu gimana, kelompok bapak seperti apa, kelompok warga miskin itu dilihat, disasar. Ini ya. Jadi kesederhananya begini. Nanti kalau pendapat pakar A, pakar B, klik di Google. Jadi penyusunan perencanaan penganggaran yang berbasis data pilah ini. Data pilah. Pakai analisis gender. Ya. Kemudian sehingga mempertimbangkan ini. Jadi tetap dia dipertimbangkan ada masalah, ada kebutuhan yang berbeda. Kalau misalnya buat tempat wudhu munasah misalnya, dilihat bagaimana sih pengalaman perempuan berwudhu, bagaimana pengalaman anak-anak berwudhu, bagaimana lansia berwudhu, ya itu dipertimbangkan. Kalau itu nggak ada, makanya dibuta gender atau netral gender. Tapi kalau responsif gender, maka kebutuhan itu pengalaman itu diadopsi, dimasukkan dalam skema perencanaan. Nah ini yang beda. Nah sekarang tantangan kita ini nih, sedikit sekali data pilah, datanya banyak, ya semua data tersedia, kecuali yang diminta nggak ada. Ya ini ya, berarti gender budgeting bukan melulu bicara tentang anggaran perempuan. Nah tapi selama ini kan sering ya, seolah bicara gender budgeting mencari oh ini acara untuk perempuan, padahal bukan perempuan. Tetapi memastikan semua program kegiatan dapat dimanfaatkan secara adil dan setara bagi seluruh warga, ya, warga masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang miskin. Jadi sebenarnya bukan hanya kepada perempuan, walaupun nanti ada beberapa kegiatan itu spesifik kepada perempuan, spesifik bagi laki-laki. Nah, kalau yang umum kita pelajari kemarin di SDAU, Nana ini, 3 ini kita pelajari. Maka dia berbasis kinerja. Yang penting efisien, yang penting efektif, ya ekonomis ini nih. Ya, bisa dipertanggungjawabkan, hemat ya. Tetapi kalau bicara gender budgeting dia tambah satu lagi. Equity, adil tidak? Oke, jadi mungkin bisa jadi ya misalnya pelaksanaan pembangunan tempat wudhu misalnya. Bisa jadi dia efisien, gedungnya efisien dibangun, tapi adil tidak? Ya, kan bisa pemanfaatannya adil tidak? Itu yang dipertimbangkan di sini. Makanya ketika bicara gender budgeting dia jadi 4E. Tetapi kalau kita bicara secara umum dia hanya 3E. Jadi sepertinya misalnya ada tadi sosialisasi tentang undang-undang A, ya. Tapi bukan hanya ekonomis ini 3E ini, tapi adil tidak bagi semua orang yang harusnya hadir tidak di situ. Nah, jadi artinya hadirnya PPRG ini atau gender budgeting dia tidak kemudian meninggalkan ini, tidak, dia melengkapi yang sudah selama ini dipraktikkan oleh pemerintah. Jadi dia sumbang 1E lagi, memperkuat kualitas dari belanja. Ya, kenapa? Karena selama ini nggak adil. Ya kan, bisa kasih bantuan untuk petani. Kira-kira itu adil tidak? Itu dipertimbangkan. Ya. Nah, nanti kita sebenarnya beratnya di sini. Jadi kalau kita bicara PPRG atau gender budgeting, ini 2 tahap ini dilakukan. Ini dianalisis, nanti ada tools-nya, ada modelnya, kemudian ada dibuat GBS-nya. Kalau di pemerintah ini bagian dari dokumen stempel basah tuh. Jadi dia ada formnya dibuat ini bisa 1 hari ini 1 hari ini. Kita praktek ya. Jadi ada form yang harus diisi yang kemudian itu menjadi dokumen resmi bagi pemerintah. Ini. Jadi nanti kalau kita mau training kita praktekkan ini. Ini 2 hal yang tidak dipisahkan dari gender budgeting. Nah, dua dokumen ini untuk menghindari biar kita nggak buta, biar kita nggak bias, biar kita netral. Tapi anggaran kita itu benar-benar menjadi responsif gender. Jadi ini alat kendali kita, ya, alat kontrol kita untuk memastikan bahwa belanja kita, program kegiatan kita itu mau fisik atau non fisik itu benar-benar bisa menjangkau aspek yang kita bicarakan tadi. Ya. Nah, silakan. Oke, tadi Bang Abdul bilang 2 hal ini baik gender analysis pathway ataupun gender budget statement itulah 2 hal yang wajib ada
ketika bikin program kah gitu-gitu kan, baik itu fisik maupun non fisik. Itu bagian dari stempel basah. Artinya kalau nggak ada itu nih nggak lewat nih programnya, kira-kira gitu ya. Kita mungkin memahaminya. Kalau iya benar demikian, satu, siapa yang memastikan oke ini udah pas nih GAP dan GPS-nya, satu. Yang kedua, kalau iya itu adalah bagian syarat yang harus dipenuhi, kenapa masih ada pembangunan di kita yang bias, yang buta kayak tadi kita lihat, yang netral kayak gitu, alih-alih responsif. Apa yang salah dalam ini? Mestinya kan karena ini dua udah terpenuhi, udah oke, udah jadi barang gitu. Tapi realitasnya enggak. Kira-kira apa gitu, Bang? Makasih. Luar biasa, pertanyaannya berat nih pertanyaannya. Oke, yang pertama kan idealnya begini, ya kan? Tapi dalam prakteknya tidak seideal itu, ya kan? Yang pertama boleh jadi ya, yang pertama dokumennya mungkin disediakan, tapi ketika diimplementasikan dokumen itu dalam laci, ya nggak nyambung dia. Jadi dokumennya kemudian dianalisis, tapi dalam prakteknya ketika itu diturunkan dalam kegiatan TOR misalnya, kan ada TOR ya kegiatannya, itu nggak bunyi lagi, tertinggal dia sebagai prasyarat dokumen. Nah, kalau sebenarnya ada alat kontrol karena pemerintah itu punya tim penggerak ya, tim penggerak itu Bapeda unsurnya di situ. Ya, ini termasuk kalau di nasional itu Bappenas. Ya. Kemudian ada Kementerian Keuangan untuk memastikan cocok tidak GPS ini GPS ini sebenarnya ini dibuat oleh Kementerian Keuangan nih. Nah, kalau ini KPPA, SIDA, Bappenas. Jadi sebenarnya tahun 2000 setelah ada Impres nomor 9 tadi, kemudian si Bappenas, Kementerian PPPA dan SIDA dari Kanada memfasilitasi ada sebuah tools untuk melakukan analisis, ya. Misalnya analisis gender. Jadi kalau teman-teman klik gue itu ada 9 buku nggak salah, 9 buku yang diproduksi di ini selama 8 tahun. Jadi 2000 sampai 2008 itu terus berkembang analisisnya. Tapi dia nggak pernah masuk dalam anggaran. Kenapa? Ada ruang kosong nggak terisi, ya kan? Nah kemudian di 2008 si Kementerian Keuangan membuat ini jembatan untuk masuk ke RKA-nya. Kan di pemerintah kan ada RKA ya, rencana kegiatan anggaran tuh sebelum dilaksanakan kegiatan. Nah sebenarnya ini pra RKA, ini Kementerian Keuangan yang buat, yang dulunya hanya sibuk dengan analisis saja, kemudian di sini bagaimana sih? Kan di sini nggak ada bunyi uang nih, nah di sini nggak ada uang nih, budget yang ada. Nah hitungannya di sini, ya kan? Jadi sebenarnya 8 tahun tuh kita sibuk dengan analisis, tapi kemudian kesulitan untuk memasukkan dalam dokumen anggaran kan. Perencanaan penganggaran. Kalau ini perencanaan nih, bicara rencana, analisis. Tapi GBS ini sebenarnya bagian dari penganggaran. Dia penghubung sebelum masuk ke RKA. Ini dibuat oleh Kementerian Keuangan, alat bantu. Ya kan, di sini sudah bunyi nih berapa orang diundang, berapa unit cost-nya berapa, ya kan sudah bunyi uangnya di sini. Tapi di sini enggak. Di sini masalah, rencana aksinya perbaikannya apa? Ya, jadi masalahnya apa, solusinya apa di sini. Tapi di sini kemudian dihitung kira-kira untuk melaksanakan ini berapa butuh biayanya. Baru kemudian dibuat RKA-nya. Oke, normatifnya begini. Tapi kalau dilihat mungkin nanti teman-teman kalau lihat misalnya di Jogja di beberapa tempat mungkin sudah lebih bagus ya karena mereka sudah online. Kalau Jogja itu punya namanya Sipager. Sipager itu sistem apa ya? Dia misinya sudah online. Kalau sekarang pemerintah kita masih kumpulin kertas. Tapi ini mereka sudah aplikasi. Ya, kalau Jawa Tengah, Jogja itu udah maju, Jawa Tengah udah maju, ya kan? Kalau di Sumatera itu Kepri lumayan maju. Ya. Tapi di kita mungkin maju 3 langkah, mundur 5 langkah kayak gitu. Jadi karena dia memang ada timnya, ada tim penggeraknya, ada SK-nya. Sebenarnya cara paling mudah ini kan inspektorat. Inspektorat tinggal meriksa, tanya ada nggak di biasanya. Itu nggak jalan. Oke, nanti mungkin kedepannya kita akan diskusi ya, bagaimana cara buat ini, ya sehingga kemudian kita menghindari kegiatan kita itu, usulan program kita itu menjadi buta, bias, netral, tapi menjadi responsif. Alat kendalinya ini. Oke. Normatifnya begini, tapi prakteknya mungkin ada daerah yang sudah mendekati ya, tapi ada daerah mungkin masih jauh. Nah, kalau kita bedah, nah gender budgeting itu apa di dalamnya? Ya, jadi ada 4 ya, ada 4. Ada yang namanya spesifik. Jadi kalau anggaran itu kalau kita bedah apa itu anggaran responsif gender, maka dia ada 4 bentuk. Nah,
Kalau teman-teman nanti baca teori sebelumnya atau masih banyak modul, dia nggak ada yang ini nih. Dia dibagi 3. 1, 2, 3. Ya. Tapi kalau saya sih ada beberapa teman-teman yang ini sudah kita masuk 4. Kenapa? Karena ini penting. Kalau ini nggak dipilah nanti nggak bunyi, nggak ada anggaran penguatan kapasitas, nggak ada anggaran untuk penyediaan data, itu nggak ada. Makanya perlu dikeluarkan biar bunyi, ada nggak anggarannya? Karena biasanya dia dimasukkan ke sini. Ya, tapi kalau nggak dikeluarkan, dia nggak terlihat, oh ternyata butuh loh anggaran untuk penguatan untuk penyediaan SDM, regulasi, kebijakan, panduan, toolsnya di sini. Kalau spesifik apa kira-kira? Spesifik gender. Contohnya apa kira-kira? Contoh kegiatan atau program yang sifatnya spesifik gender, jelas dia, laki atau perempuan. Ya, jadi kalau spesifik ini jelas untuk laki atau untuk perempuan, untuk anak laki atau anak perempuan. Karena perempuannya, karena laki-lakinya. Ya, tapi kalau yang ini afirmasi ya. Kita memang fullkan, khususkan pada salah satu jenis karena dia gap, ada kesenjangan, ada data, ada fakta menunjukkan dia timpang. Sehingga kita butuh afirmasi, butuh kita khususkan anggaran untuk dia. Tapi kalau ini nggak bicara ketimpangan, memang hak dia, memang bicara dia secara kodrati dia butuh itu. Ibu hamil masuk mana? Nah, berarti itu, oke nanti kita lihat ya itu pendekatannya pakai apa. Misalnya sosialisasi ibu hamil, sosialisasi tentang kehamilan, kesehatan ibu hamil, itu pada siapa tuh? Nah, jadi kalau hanya perempuan tuh pakainya pendekatan WID, Woman in Development. Oke, kita bedah aja ya. Jadi sebenarnya ini. Jadi sebenarnya pemberdayaan perempuan di cara memberdayakannya ada 2 pendekatan. Ada WID, ada GAD. Di tengah-tengah ini ada WAD nih, tapi nggak ada perbedaan, makanya saya nggak bahas. Oke ya. Kalau bicara bagaimana sih negara memberdayakan perempuan, pendekatannya ada 2 yang paling ekstrim. Walaupun di tengahnya nanti ada WAD. Ya, pemberdayaan perempuan. Jadi caranya yang pertama adalah WID. WID itu misalnya kayak tadi. Ya, kita kalau WID prinsipnya adalah woman development. Jadi kenapa sih perempuan perlu diberdayakan? Karena perempuan yang lemah. Perempuan nggak berdaya. Ya. Dia yang dilihatlah perempuannya yang masalah. Jadi yang masalah itu di perempuan. WID. Ya, perempuan. Dia nggak dilihat ada masalah di luar perempuan. Jadi kena pendekatan pemberdayaan perempuan yang fokus di perempuan, maka nanti perempuan ayo dong didorong perempuan partisipasi ini. Misalnya kalau sosis KB ya perempuan kan dianggap perempuan, atau bicara angka kematian ibu ya perempuan aja, ya karena dianggap perempuan yang jadi akar masalahnya. Dia nggak melihat ada masalah di luar perempuan, ada budaya, ada istiadat, tafsiran agama yang nggak lihat. Sehingga didorong adalah ayo perempuan semakin banyak terlibat. Oke. Maka di sini nanti ada kebijakan afirmasi. Jadi kebijakan afirmasi lahir di sini. Ini 70-an 80-an nih. Ya. Jadi misalnya kalau bicara angka kematian ibu, maka kalau lihat pendekatan ini, maka ayo ibu-ibu jaga kesehatan, periksa kehamilan ya. Kan sering pengumuman di Masjid Nasa, ibu-ibu. Nah, itu WID tuh. Nah, jadi pemberdayaan perempuan karena yang dianggap bahwa perempuanlah sumber daya, perempuan yang lemah, perempuan harus meningkat kapasitas, ayo ibu-ibu terlibat, maka nanti ada kebijakan afirmasinya. Oke, jadi sudut pandang itu di perempuannya kalau WID. Jadi teman-teman bisa teori, tapi secara singkat gitu. Jadi dia akar masalahnya kenapa nggak berdaya itu di perempuan. BDA dan GAD. BAD itu masalah perempuan nggak berdaya itu di luar perempuan. Ada budaya menindas, ada tafsiran agama yang menindas, ada hukum, ada kebijakan, berbagai hal. Semua menyebabkan perempuan itu nggak berdaya. Itu yang pertama. BDA dan WID. Sehingga yang di sini yang diajak bukan hanya perempuan, tapi yang dirubah adalah budaya dirubah. Ya, regulasinya diubah, undang-undang diubah, peraturan kebijakan diubah. Ini GAD. Kalau WID sasarannya perempuan. Kalau di sini sudah bicara laki dan perempuan. Jadi misalnya ya, kalau WID itu kalau bicara tadi misalnya asosiasi tentang kehamilan misalnya, itu perempuan jadi undang. Ya kan? Itu WID.
Padahal nggak akan pernah selesai, teman-teman. Angka kematian ibu pernah tinggi karena dia 4K itu 4T terlambat melahirkan, terlalu muda, terlalu itu kebetulan di laki-laki. Dan itu nggak pernah dipengaruhi dengan ini. Ya kan? Makanya kalau sudah berapa kampung jadi bapak ibu yang punya bayi kan sering dipanggil, itu udah pakai ini dia. Tapi kalau ayo ibu-ibu ini ibu-ibu aja dipanggil, ya kan? Dia pakai ini. Nah, kenapa lahir ini? Ini ada si 9293, ini ada penelitian sama si Moser. Si Moser diteliti bahwa pemberdayaan perempuan akan banyak mengalami kegagalan jika hanya fokus di perempuan, tidak melibatkan laki-laki. Ya kan? Pemberdayaan perempuan yang terutama yang kesehatan, pendidikan itu dia akan banyak tantangannya, terkendala, tidak berhasil karena hanya fokus perempuan, tidak membangun kemitraan, kerjasama, pelibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan. Makanya diubah dari WID, nanti ada pertama ada WAD di sini, tapi nggak lama dia, karena dia beda tipis nih. Makanya kalau saya sih lebih bagus mempertentangkan dua ini, si WID dan GAD. Tapi kalau GAD, dia kritis terhadap di luar faktor perempuan. Kritis ternyata kenapa sih perempuan terhadap pendidikan rendah? Karena mungkin aksesnya, budayanya, kalau pendidikan mungkin akan perempuan ke dapur juga, ngapain tinggi-tinggi. Nah, di sini. Tapi kalau di sini, perempuan kan malas, nggak mau ini. Oke. Nah, ini dalam pemberdayaan perempuan. Jadi yang pertama hanya perempuan, di sini sudah pakai laki dan perempuan. Nah, ketika GAD ini dipakai di luar sektor pemberdayaan perempuan, sektor PU, kehutanan, pendidikan, kesehatan, perikanan semuanya, namanya dia apa? Ayo. Ini pertama kan pemberdayaan perempuan. Pendekatan ada dua, ada WID, GAD. Kan walaupun tengah nanti ada yang lain, tapi secara ekstrim dia dua. Nah, kalau yang ini fokus di perempuan, dia nggak pernah kritis ada masalah di luar perempuan. Yang penting ayo perempuan dilibatkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ini perempuan aktif kritis, dia dididik kritis. Kenapa dia harus aktif? Tapi di sini dia pasif, hadir di musyawarah hadir, tapi dia suaranya nggak pernah didengar. Tapi kalau ini dia hadir aktif memberikan keputusan di sini. Oke, kalau di sini berarti dia lebih pada akses dan partisipasi. Di sini sudah kontrol dan manfaat, sudah terlibat menentukan keputusan. Ya, jadi kalau di sini, ayo semakin terlibat, semakin aktif, semakin bagus. Tetapi semakin aktif, semakin terlibat, dia semakin bagus. Banyak keputusan dia dilibatkan. Nah, jadi kalau di sini, yang kedua, di sini sudah menyasar laki-laki juga. Kalau di sini misalnya bicara kekerasan perempuan, ini ayo perempuan bagaimana berdaya biar nggak ini. Tapi di sini sudah, ayo laki-laki bagaimana laki-laki baru misalnya. Di sini pakai GAD. Jadi merubah ada faktor di luar perempuan, budaya kah, laki-laki kah, ada istiadat kah. Nah, ketika GAD ini dibawa di luar pemberdayaan perempuan, namanya dia apa? Ketika pendekatan ini dilaksanakan di pendidikan, di kesehatan, yang awalnya hanya di sini nih. Namanya dia apa? Maksudnya kan? IUG. Jadi yang awalnya bicara gender hanya di pemberdayaan perempuan, misalnya pelatihan menjahit yang awalnya hanya perempuan, dirubah menjadi ada laki dan perempuan. Ketika pendekatan ini diubah menjadi dilibatkan di pendidikan, ada PUG pendidikan, namanya jadi PUG. Oke, yang awalnya hanya di pemberdayaan perempuan. Tapi ketika GAD ini diterapkan di luar pemberdayaan perempuan, ada kesehatan misalnya, ada pendidikan, ada infrastruktur, semuanya namanya menjadi pengarus utama gender. Bisa ya? Bisa dipahami kira-kira? Ayo. Tadi kan Bang Abdul bilang soal women in development, artinya masalah itu dilihat dari perempuannya kan, tanpa mempertimbangkan di luar dirinya. Berarti kan perempuannya. Terus ini kemudian yang bikin ada misalnya anggaran yang nanti afirmatif gitu kan, afirmatif kan, tindakan-tindakan yang afirmatif gitu. Kalau dari 4 lingkaran ini, kenapa bukan spesifik? Kenapa Bang Abdul nggak bilang spesifik? Bukannya permasalahan itu di diri dia perempuan. Artinya kalaupun harus dibikin ini berarti kan dia spesifik gender, bukan yang afirmatif. Bukan. Atau kalau misalnya salah ini. Bentar, sangat benar tadi. Ayo, misalnya ini. WID ini sebenarnya kan, artinya bukan kita menyalahkan WID. Dalam banyak situasi pakai WID. Ketika misalnya kan, atau kontrak saya mendampingi sebuah kampung, yang tiba-tiba ibunya selama ini termarginalkan, nggak pernah dilibatkan, jangan langsung pakai GAD, langsung ajak gabung sama laki-laki, itu pakai GAD. Pakai dulu WID, mungkin setahun, ayo ibu dicerdaskan dulu, kelompok khusus dibuat, afirmasi dulu. Jadi ada kalanya WID jadi pilihan lebih bagus.
Tidak mesti harus kita GAD terus. Ada banyak situasi kondisi masyarakat kita nggak jadi masalah ketika kita gabung, ya kan? Dari pakai WID, ayo ibu-ibu kita buat komunitas perempuan dulu, cerdaskan dia, public speaking dulu dilatih di semuanya, itu bagian WID sebenarnya. Tetapi jangan lama-lama. Kenapa? Banyak ya mungkin pendampingan oleh CSO itu 10 tahun pakai WID terus, nggak pernah dirubah situasi di kampung itu. Budayanya, tokoh adatnya, yang laki-laki semuanya perspektifnya itu nggak pernah diubah. Keluar kita pendampingan, selesai lagi, nanti tidur lagi dari rumah. Oke, jadi satu sisi dia jadi pintu masuk untuk pendekatan kita, ya, membangun gerakan, kapasitas. Tapi jangan lama-lama take over, dia menjadi GAD, rubah situasinya. Oh ternyata kenapa sih kampung ini perempuan nggak dilibatkan? Oh ternyata budayanya, rubah budayanya. Sehingga nanti ketika kita keluar pendampingan, dia sudah settle, dia sudah ternyata jadi setara. Artinya WID ini jadi pilihan terbaik dengan kondisi tadi. Ya, afirmasi juga itu, hati-hati dengan afirmasi. Ya, kadang jangan latah juga afirmasi. Mungkin banyak afirmasi juga yang kalau latah dia justru memarginalkan perempuan. Ya, jadi eksklusif, dia harus hati-hati juga melihat datanya. Jadi sekali lagi ada kalanya WID ini jadi pilihan terbaik. Ya, bisa pendampingan komunitas, apalagi isu kekerasan di kampung itu mungkin sangat patriarki ya. Jadi kita masuk dulu pendekatan WID, ayo kumpul ibu-ibu dulu, kita jelaskan. Pelan-pelan baru kita rubah situasi. Oh ternyata mungkin lingkuran tokoh-tokoh adatnya, kampungnya, budayanya itu diubah. Ketika itu diubah, maka ketika kita keluar pendampingan, dia sudah dihargai seperti manusia biasa. Ya kan? Tapi kan sering ya kita lama-lama WID terus kelompok umum, tapi nggak pernah kita rubah situasinya. Keluar kita pendampingan kembali lagi dia. Kenapa? Kita nggak pernah menyasar, ada banyak faktor di luar itu yang selama ini menindas tanda kutip ya perempuan tadi. Oke, silakan. Berarti Bang kalau bicara soal katakanlah WID ini mungkin cocok untuk tempat-tempat yang masih berpikir agak sedikit konservatif gitu kan, karena kan nggak gampang untuk merubah suatu sistem gitu. Nah kita kan nggak bisa langsung selamanya tuh di WID, nanti terjebak di satu sistem ini aja. Nah berarti berapa lama Bang untuk bermain di WID ini baru kemudian kita berpindah ke GAD gitu. Jadi supaya terlibat semuanya dan juga katakanlah kalau misalnya culture-nya ini toxic gitu. Jadi bisa diubah juga sehingga kan bisa menuju masyarakat yang adil dan juga setara. Gitu. Oke, kan itu tergantung ini ya masanya juga. Karena dalam banyak isu mungkin lebih berapa tahun ya merubahnya, misalnya kampung kan mungkin nggak bisa berubah 6 bulan. Kita butuh waktu merubah situasinya. Nah perubahannya kita bisa lihat perkembangannya di komunitas ya. Sejauh mana penerimaan, perubahan mindset. Yang tadi misalnya mungkin dianggap ya, atau misalnya ada banyak kampung kan misalnya musyawarahnya dibuat malam hari ya atau siang hari, itu mungkin nggak memperhatikan aspirasi yang perempuan. Jadi melihat kapan bisa take over GAD itu lihat situasinya, kapan situasinya sudah memungkinkan, ya kan? Jadi mungkin ada kampung-kampung mungkin lebih cepat, ya. Mungkin ada komunitas mungkin butuh waktu yang lebih lama, lebih relatif lama sehingga kita bisa merubah situasi sosialnya. Nah makanya bisa jadi ya cara masuknya pakai WID, tapi pelan-pelan juga dirubah situasi sosialnya sehingga ketika kita keluar pendampingan komunitas sudah ini ada budaya tidak lagi yang selama ini mungkin memarginalkan, tapi sudah kita ubah. Mungkin ada peraturan kampung, ada ini itu pelan-pelan diubah. Dan itu perubahan ada di GAD. Karena dia pendekatan yang kritis terhadap faktor di luar perempuan. Tapi kalau ini enggak, dia saja perempuan. Tapi sekali lagi kita tidak dalam artian mempertentangkan ya, tapi kita bisa lihat ambil baiknya di sini untuk apa bisa take over ke GAD. Oke. Nah kembali yang ini jadi banyak sedikit yes, mengenai WID ini. Kalau sistem ini digunakan untuk aparat, bukan aparat, untuk bukan hukum, maksudnya untuk pegawai-pegawai yang megang anggaran ini kan orang-orang pemerintah gitu kan. Bahwasannya kok bisa kita lihat segala sesuatu anggaran selalu harus dihabiskan kan, itu treatment yang diberikan kan. Habis itu kalau ada program seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan segala macam, mereka selalu memasukkan input, output, tapi tidak melihat outcome-nya gitu. Nah, di sini kalau proses WID dan GAP ini bisa nggak diterapkan kepada aparatur itu gitu, supaya mereka juga sensitif. Bahkan mereka juga ya udah anggarannya udah habis ya udah gitu. Kan itu yang tujuan mereka tuh itu gitu. Enggak outcome-nya udah sesuai atau belum gitu.
Itu bisa nggak gitu? Oke. Nah, cuma kan kalau yang ini kan dia pendekatan ya, bukan program ya. Ya, makanya sebenarnya kemarin berapa bulan lalu saya misalnya refreshment ya, khusus misalnya kepada dinas. Karena ini sebenarnya harus benar-benar paham kepada terutama dinas pemberdayaan perempuan nih. Ya. Dinas pemberdayaan perempuan sebenarnya harus paham ini. Dia sebenarnya kapan harus pakai WD, kapan pakai GHD. Kan sering akhirnya kan kenapa sih isunya misalnya kekerasan terhadap perempuan itu nggak pernah naik? Kenapa? Karena mungkin bisa di WD terus. Ya, padahal bicara kekerasan terhadap perempuan itu harus pakai GHD. Ya. Bagaimana merubah cara pikir, pola pikir laki-laki. Jadi bukan hanya laki perempuan yang disasar, tapi bagaimana sih merubah mindsetnya si laki-laki biar nggak melakukan kekerasan. Itu tidak muncul di sini, dia muncul di sini. Oke, jadi sekali lagi yang Indah sampaikan tadi sebenarnya dia pendekatan. Ya, bagaimana pendekatan implementasi program. Ya, bagaimana kita merubah situasi. Ya, jadi bukan program, tapi ini pendekatan cara kita mengeksekusi. Misalnya ketika bicara tentang, makanya teman-teman nanti kalau baca Renstra Dinas Kesehatan, pasti kenapa sih angka kematian ibu tinggi? Pasti itu alasannya. Rendahnya kesadaran ibu memeriksa, itu aja alasannya itu. Ya, minimnya pengetahuan ibu tentang cash pro, itu alasannya. Dia nggak pernah lihat ada alasan di luar perempuan. Ya kan? Padahal alasan itu banyak tuh, masalah budaya. Karena di beberapa tempat budaya itu lebih kencang, nggak boleh melahirkan di sini, harus begini. Itu kan bicara budaya. Dan itu nggak dijangkau di sini. Oke ya. Jadi sebenarnya lebih kepada mindset, pendekatannya. Aparatur negara itu kan biasa mereka tuh kayak udah by system, by order gitu. Nah, itulah yang kita ubah. Iya, agak susah merubah perspektif. Iya, nah itu makanya ini kan perspektif nih. Perspektif ini harus ada di perencana, pengambil kebijakan bahwa ketika ini masalahnya pendekatan kapan sih? Kapan kita pakai WD, kapan kita pakai GHD? Ya kan, misalnya kalau kita punya masalah terkait dengan stunting, termasuk stunting misalnya, ya. Kapan kita pakai WD, misalnya ada kelompok-kelompok yang khususnya WD-nya, kapan kemudian kita harus berubah dengan situasi GHD. Nah itu penting supaya delay efektif. Kalau enggak, kayak tadi Kak Indah sampaikan, program selesai tapi nggak mungkin untuk merubah situasi. Ya. Nah ini kalau di train ini satu sesi nih. Ya. Nah, kalau kami di staff ini satu sesi setengah hari untuk membenahi, sehingga kita melihat artinya sekali lagi ini bukan melihat ini buruk tidaknya, ini dua-duanya saling melengkapi. Ya, cuma saya ingin jelaskan kenapa lahir POG ini lahirnya di sini. Jadi ada WID dulu, kemudian dia ternyata bijak pemberdayaan perempuan itu yang spesifik ya, PP ya, dia hanya fokus perempuan. Kemudian ada risetnya si Moser ya, bahwa ternyata pemberdayaan perempuan itu programnya tidak akan efektif, akan banyak kelemahan, tidak efektif jika dia bermitra dengan laki-laki. Maka gender ini laki-laki dan perempuan, ini woman. Maka ketika pendekatan ini digunakan di luar pemberdayaan perempuan, ya semua sektor yang lain, pendidikan, kesehatan, semua yang lain, namanya menjadi pengarus utamaan. Jadi arus besar dia, yang dulunya arus kecil di pemberdayaan perempuan. Oke, kita lihat ya. Bang, mau tanya lagi, memastikan. Memastikan lagi ya. Oke, berarti misalnya ketika ada masalah nih, misalnya kita mau bilang, masalah kekerasan seksual yang semakin tinggi misalnya gitu. Ada datanya gitu kan, ada data perempuan nih apalah jadi korban atau anak-anak perempuan. Jadi boleh kita bilang semestinya di dinas terkait atau SK3 terkait itu bikin program yang satu dia misalnya menyasar langsung ke misalnya apakah perempuan gitu kan. Lalu ada program lainnya yang juga nyasar misalnya laki-laki atau segala situasi di luar itu. Artinya kalaulah kita bilang dalam hal ini yang bertanggung jawab misalnya kan adalah DP3A. Misalnya nih ya. Berarti harus ada program bukan cuma penanganan korban tapi juga ada program-program lain misalnya sosialisasi apa kayak gitu, atau misalnya pembangunan kampung berbasis apa untuk laki-laki dan perempuan. Artinya dinas-dinas itu bisa juga bikin program di luar itu yang untuk mendorong ini kan, mendorong pengurangan korban KS gitu. Nah, begini, yang pertama ini program pendekatan. Cara kita melihat menyelesaikan masalah, pendekatannya. Misalnya bicara stunting itu bisa jadi dua-duanya, karena ketika ini misalnya ya bicara WID, mungkin ada kalanya kita fokus di perempuan, situasinya berbeda, ya kan? Tapi ada kalanya mungkin bisa join, bisa dua-duanya dijalankan, strateginya bisa jalan bareng, ya. Ada merubah kultur, tokoh adatnya, kan? Bicara mindset di masyarakat ini juga bicara perubahan ini.
Ya, bisa sekarang kan udah tren ya, pola asuh melibatkan laki-laki. Itu kan sudah bicara ini. Yang dulu pola asuh hanya dia perempuan ya. Ya kan? Karena ternyata keterlibatan laki-laki sangat penting dalam pola pengasuhan. Nah, ini sebenarnya ini duanya bisa jalan bareng, termasuk di dinas sendiri. Ketika misalnya menjalankan, misalnya ada satu program besar ya, dia bisa jalan dua-dua, ya, bisa jalan bareng. Tidak artian ini meniadakan ini tidak juga. Ya, termasuk afirmasi lahirnya di sini. Ya, banyak kebijakan afirmasi dasarnya di sini. Tapi sekali lagi hati-hati dengan afirmasi. Ya kan, kita lihat ada data yang kuat, listnya kuat. Kalau enggak nanti jadi jebakan juga. Ya kan? Nah, kembali ke sini karena nanti kita lihat di depan ya, karena ini memang satu sesi sendiri. Kita lihat. Tapi mudah-mudahan dipahami ya bahwa yang pertama ada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ini di awalnya ketika ini 70-80-an, dia pendekatannya ada dua yang paling ekstrim. Ada WID sudut pandang perempuan. Ya, jadi yang masalahnya perempuan. Ayo dong perempuan. Dia nggak pernah kritis terhadap yang luar. Itu kuncinya. Tapi kalau ini profesional bukan perempuan, tapi profesional ada di luar perempuan. Ada budaya, ada istiadat, semua itu. Ya kan? Sehingga kalau GAD ini dia kritis, dia mengubah situasi di luar. Ayo dong budaya diubah, perspektif laki-laki diubah, tapi di sini enggak, yang perempuan. Ya. Nah, ketika pendekatan ini dilaksanakan di luar perempuan, namanya menjadi berubah, menjadi pengarus utamaan. Jadi gender ini diarus utamakan menjadi lebih besar, bukan hanya di pemberdayaan perempuan, tapi bisa di berbagai sektor yang lain. Oke, di semua sektor pembangunan. Kalau hanya satu sektor. Tapi ketika itu di semua sektor, namanya di pengarus utama gender. Pendekatan ini. Ya. Nah, kalau kesetaraan ini artinya program kegiatan yang khusus dia. Khusus pada laki-laki atau perempuan, karena apa? Dia timpang. Ada data menunjukkan ada ketimpangan gender. Ini Nana, ya ini. Ya. Jadi ini sepanjang ada data menunjukkan ada ketidakadilan, sehingga kita perlu push ya, perlu dorongan, perlu afirmasi di sini. Nah, kalau kelembagaan ini segala kegiatan program biar orang paham menjalankan POG tadi. Biar orang paham tentang gender budgeting. Ini istilahnya infrastrukturnya ini. Ya, menyiapkan regulasi, kelembagaannya, sumber dayanya, toolsnya, datanya, ini. Nah, bayangkan kalau ini nggak dibunyikan terpisah, ini nggak pernah jadi dia, jarang sekali. Nah, tapi kalau sudah dibunyikan, oh ternyata ada perlu. Kalau yang ini mainstreaming, jadi artinya anggaran umum ya, terlepas laki dan perempuan yang lainnya, tapi bisa memanfaatkan. Nah, kalau kita pilih ya, kalau kita pilih ada 100%, di sini 80% di sini nih. Ini nggak sampai 5% ya. Kan jarang, semua dinas juga punya spesifik. Tapi karena mindset tadi berpikir gender itu perempuan, seolah ini aja nih. Padahal ini kecil sekali budgetnya. Ya, ini juga afirmasikan, tidak semuanya punya afirmasi. Tapi afirmasi ini sebenarnya penting sekali. Ya kan? Afirmasi penting sekali, banyak sekali ketimpangan, yaitu perlu perlakuan khusus. Baik laki-laki atau perempuan. Dan ini akan bunyi jika orang sensitif. Ya, semakin orang sensitif, termasuk misalnya di lembaga kita, semakin kita peka sadar gender, maka akan ada ide-ide kita. Oh, ini perlu afirmasi, oh ini perlu pengecualian, oh itu ini. Tapi kalau orang nggak sensitif, ini nggak kami ini. Karena dia ini bicaranya setinggi apa ya, satu tingkat di atas dia ya. Orang berpikir sudah cerdas, paham, sadar, pasti dia punya inisiatif. Oh, ternyata kalau ini kita butuh kegiatan khusus nih. Nah, ini. Ya. Tapi makanya kalau ini kecil nih, ini yang paling besar nih. Jembatan, jalan, gedung, rumah sakit, posyandu, semua ini. Kalau ini kecil nih, nggak sampai 5% mungkin. Dan tidak semua dinas punya spesifik gender. Cuma orang tadi karena bicara gender itu perempuan, seolah hanya bicara ini. Kan? Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya yang spesifik ya jelas ya. Untuk cash pro perempuan atau alat kontrasepsi bagi laki-laki ya. Pendidikan kanker prostat, pelatihan keterampilan bagi perempuan korban konflik, ya jelas dia spesifik ya kan? Atau program simpan pinjam ya, dan simpan pinjam perempuan itu spesifik jelas dia para perempuannya. Tapi kalau afirmasi dia, kenapa kita khususkan pada laki-laki, kenapa kita khusus pada perempuan? Karena dia punya masalah berbeda dengan lainnya. Misalnya nih, ya, atau program percepatan perempuan profesor nih. Ya kan, dia perlu kebijakan khusus, ya, atau program cuti bagi laki-laki yang istri melahirkan khusus dia, atau misalnya alokasi anggaran untuk penuntasan buta huruf bagi laki-laki. Kalau misalnya suatu tempat, suatu daerah buta hurufnya lebih banyak laki-laki, maka dia dikhususkan pada laki-laki. Artinya kalau bicara afirmasi ini jelas nih, butuh data pilah, sehingga kita mau memihak kemana, memihak tanda kutip ya, ya misalnya
Dan ini biasanya termasuk ini nih, fasilitas pendidikan anak. Sekarang kan ngetren dan di beberapa kampus kan sudah banyak nih pendidikan anak. Dia dosen perempuan yang dianggap tadi labelnya si perempuan tadi kan, dia bisa nitip anak situ yang ngajar semua. Jadi nggak marah-marah sih yang lain kan. Ini termasuk misalnya musrembang bagi perempuan anak, atau nanti ada musrena. Musrena itu afirmasi. Jadi ini afirmasi ini ada sifatnya pengecualian yang sifatnya sementara kita khususkan untuk apa dia, karena dia punya masalah yang berbeda. Ada nggak contoh yang lain afirmasi? Pertanyaan soal afirmasi. Kayak misalnya musrena atau perempuan profesor nih ceritanya gitu kan. Kalau nanti misalnya profesor perempuan udah rame, berarti programnya nggak usah lagi dong. Iya, afirmasi. Musrena juga begitu kan. Nanti kalau misalnya perempuan udah cukup baik menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah gampong atau musyawarah di kecamatan, udah musrena boleh dibubarin berarti. Bisa. Tapi kan sampai sekarang arahnya belum sana. Perlu berapa tahun lagi? Belum, saya terlibat di sana. Ya, belum terhubung. Ya, karena tadi memang merubah, makanya tadi pertanyaan tadi merubah situasi kultur itu butuh waktu. Apalagi mungkin ini kan musrena ini masih dianggap ya yang kita sayangkan ya revisinya perwal musrena ini tidak menghubungkan dengan SKPD yang lain. Jadi makanya ini tersedot anggarannya siapa? Di Dinas PP, Dinas Kesehatan itu berapa dinas saja tuh? Karena dia tidak menjangkau dinas sebanyak lain. Sebenarnya semakin bagus musrena ini semakin banyak minta SKPD kan? Misal gini, kalau selama ini kan mungkin hanya 5 atau berapa lah 7 SKPD yang anggarannya ada di musrena. Sebenarnya semakin efektif musrena ini kan semakin banyak SKPD terjangkau. Maksudnya anggaran itu bukan hanya di 5 dinas sasarannya. Jadi semakin luas SKPD cakupannya, ada dinas ini, dinas ini, semakin mainstream maksudnya, semakin umum, bagus. Dan itu belum terjawab. Nah, makanya tapi benar bahwa afirmasi itu secara sifatnya memang dia akan bisa dihentikan jika dia situasi sudah normal. Tapi kan ini butuh waktu nih kayak gini. Ya kan? Butuh waktu. Kan bisa lihat kan beda caleg perempuan caleg laki-laki ya. Kalau caleg laki-laki dia bisa ambil emas di rumah dia ada jual. Tapi bagi perempuan nggak bisa. Ya kan caleg laki-laki, coba caleg laki-laki. Ya, dia bisa gadai apapun karena dia punya kuasa patriarki tadi. Tapi bagi perempuan modal politiknya lebih rendah. Kenapa? Dia nggak punya kuasa itu. Ya, makanya kita nggak bisa, walaupun udah di kuota 30%, oh ayo dong, nggak bisa, nggak semudah itu. Karena dia punya masalah yang berbeda, caleg perempuan dengan caleg laki-laki. Tapi bagi laki-laki yang patriarki tadi, kan kami sudah buka, kenapa nggak mau? Nah, makanya nanti kita lihat ya, bahwa kesetaraan yang substantif itu sebenarnya bukan hanya dibuka akses, tapi dijamin akses itu bisa digunakan. Ya kan? Tapi sekarang kan mana ini jalan sudah dibuka, kok nggak daftar? Nah, itu. Padahal dia nggak melakukan kaderisasi di partai sendiri. Sehingga waktu dia caleg, dia cari perempuan, selesai. Oke. Nah, pelembagaan misalnya ini ya, pelembagaan sosial PUG, training, ini menyiapkan orang, menyiapkan sumber dayanya, infrastrukturnya, biar orang paham. Ya, tapi kalau ini umum nih, jalan, jembatan, ya, termasuk mungkin kalau di kita programnya JKRA ya, beasiswa semua itu bisa jadi mainstreaming, tapi semuanya bisa diakses, ya. Dan ini paling dominan nih, 80% belanja publik kita di sini. Tapi kalau yang ini kecil sekali nih, nggak semuanya punya. Tapi karena tadi bicara gender budgeting hanya perempuan, seolah hanya bicara ini. Padahal dia hanya sekitar 5% dari total belanja. Kecil sekali. Yang paling banyak di sini nih. Nah, ini. Cuma karena tadi ya kesadaran kita terkait dengan isu ini mungkin terbatasnya pengetahuan ya, seolah bicaranya ini hanya bicara PKK tadi, posyandu, kontrasepsi, kesehatan ibu anak, ya itu. Padahal tidak. Nah contoh yang ini misalnya, kita jam 6 ya. Peradilan adat, paralegal, balai inong, tokoh adat perempuan. Kira-kira kalau ini dia masuk kategori yang mana? Ayo, kalau ini kategorinya pelatihan penguatan peralihan adat dan paralegal bagi balai inong dan tokoh adat perempuan. Kira-kira kalau ini kegiatannya, dia masuk kota yang mana dari 4 kota tadi? Ayo. Iya memang sebagai perempuan. Afirmasi.
Afirmasi. Dia kenapa di khusus perempuan? Karena dia ternyata selama ini sangat terbatas para lega perempuan tokoh ada itu. Sehingga dia dikhususkan. Memang ini memang perempuan, tapi dia berangkat dari analisis tadi bahwa selama ini terbatas sekali ya peradilan ada itu keterlibatan tokoh ada perempuan, ya para lega perempuan, sehingga perlu afirmasi. Ini ya. Jadi bukan terpisah bagi perempuan. Ya. Tidak selalu berarti menambah alokasi. Orang terpikir, oh dia, karena walaupun nanti ada beberapa item ditambah ya, tapi sebenarnya dia bagian kecil. Kemudian tidak berlaku sebagai dasar meminta tambahan pagu. Ini sering nih bagi pemerintah. Kami kan sudah PPRG Pak, ini jadi tambahan, kita perlu anggaran baru. Padahal itu bukan dasar meminta tambahan anggaran. Ya. Kemudian, nah ini yang penting ya, menekankan kesetaraan keadilan. Jadi sebenarnya problem kita, bagaimana anggaran ini bisa menjawab ini. Yang tadi tidak, yang timpang, tidak adil, tidak setara itu bisa jadi setara, jadi adil. Problem tak ini. Kemudian kan membagi anggaran 50%. Jadi artinya nanti ini bicara gender budgeting artinya bukan logika kita ya, bukan bagi 50 kue ya 50% untuk perempuan, nah, bukan begitu. Nah cuma bagi orang berpikir ini ya yang buta tadi seolah ini membagi ya kotak. Nah, padahal tidak, ya. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran respons gender berada dalam program khusus perempuan. Jadi artinya begini, bisa jadi nanti ya teman-teman berpikir bahwa kan sudah perempuan, belum tentu anggaran perempuan itu ya responsif gender. Nanti bisa dianalisis, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang khusus memang untuk perempuan sasarannya, tapi itu menjadi bias gender atau menjadi buta gender. Ya, walaupun dia spesifiknya tetap perempuan. Oke, saya skip nih ya. Oke, saya skip ya biar cepat. Ini bisa dibaca nanti, saya ingin hubungkan. Nah, jadi program kegiatan yang responsif gender itu tidak harus menggunakan ini. Ya. Jadi nggak perlu ambil nih. Ya, tetap pembangunan rumah duafa seperti rekeningnya di pemerintah. Tapi pendekatannya, caranya, analisisnya itu yang responsif gender, pakai data pilah. Atau pelaksanaan simulasi bencana, nggak perlu harus ada ini. Tapi simulasi bencana itu keterwakilan siapa para pihak ya, orang membutuhkan ya, itu hadir di situ, direncanakan. Kalau sekarang kan sudah, kalau ini sudah dia punya perka sendiri. Kalau di bencana, dia punya perka BNPB nomor 13 tahun 2014 terkait dengan PUG di bencana alam. Ya. Dia ini diatur detail sekali. Kemudian pelatihan kader kesehatan kampung. Jadi misalnya tidak harus ada ini, tapi pelatihan kader kesehatan itu analisisnya menggunakan gender. Ya. Nah, di kita ini baru masuk ke ini ya, teman-teman. Waktu kita terbatas. Nah, di kita kalau terkait dengan HAM nanti, orang kan fokusnya dalam konteks SIDO ya, gender budgeting bukan hanya harus memastikan tak ada diskriminasi, tetapi juga membuka peluang sekaligus mekanisme yang memungkinkan. Jadi sebenarnya bicara terkait dengan SIDO ini bukan hanya ada tanpa diskriminasi, ya, bukan hanya ada peluang, tapi yang paling penting adalah ada nggak mekanisme untuk menjamin peluang itu dilaksanakan. Jadi bukan hanya sebatas kuota, tapi kuota itu benar-benar efektif tidak? Nah itu tantangannya. Jadi bukan hanya ada musrenanya misalnya sebagai mekanisme ini ya, tapi kira-kira musrena itu menjawab tidak problem yang tadi ingin diselesaikan. Itu yang dilihat di sini. Ya. Prinsip kesetaraan substantif butuh perlakuan yang berbeda, bukan dengan cara yang mesti sama kebijakan. Makanya di sini nanti butuh namanya kebijakan afirmasi. Nah selama ini ya bicara tentang terkait HAM, orang lebih pada ekosop dan ekopol ya, tapi SIDO itu jarang dibicarakan. Padahal ekosop dan ekopol itu netral gender. Ya. Makanya kenapa butuh SIDO? SIDO itu adalah pisau analisis untuk memastikan bahwa ekosop ekopol itu punya gender sensitif. Nah nanti kalau kita lihat ya khusus gender budgeting nanti teman-teman bisa lihat ini nanti ya di undang-undang terutama undang-undang 39 nanti ada beberapa undang-undang yang lain ya, ada undang-undang penyandang disabilitas, ada undang SIDO, kesehatan juga banyak ya, termasuk undang-undang perlindungan anak, undang-undang ketenagakerjaan, ini undang-undang sektoral. Tapi sebenarnya ini rumah utamanya ini. Ya. Nah di sini nanti kalau tadi kan kita pilih 4 ya, tadi spesifik gender, afirmasi,
pelembagaan, mainstreaming. Tapi kalau bicara HAM sebenarnya kita bisa membuatnya jadi 4 ini. Ya, profil untuk bagaimana sih anggaran untuk memenuhi HAM, ya, anggaran untuk mempromosikan HAM, anggaran untuk respect apa ya, tanggung jawab ya, respon ya, protect melindungi. Jadi kalau sebenarnya nanti kita bisa lihat ya skemanya gender budgeting dalam HAM, kita bisa lihat ini di luar yang tadi. Kalau tadi ada 4 nih, ini ya, saya lihat secara normatifnya gender budgeting kan 4 tadi ya. Mana tadi 4? Yang kolom 4 tadi. Ini gender budgetingnya. Kerangka teorinya gender budgeting begini. Tapi kalau kita ingin kembalikan ke HAM-nya sebenarnya kita bisa detailkan dengan ini nanti kita sasar anggaran di ini jadi begini. Jadi skema gender budgetingnya kategorinya bisa jadi begini. Berapa sih anggaran untuk mempromosikan HAM? Berapa anggaran untuk melindungi HAM? Berapa anggaran untuk memproteksi, ya, termasuk pemenuhan HAM. Ini. Jadi gender budgetingnya menjadi skemanya bisa kita lihat begini. Ya, misalnya kita ingin sasar berapa sih belanja yang mempromosikan HAM, SUHAM. Ini menarik nih. Dan ini saya dari jam 2 semalam saya belum tidur menemukan ini. Jadi dan semalam sampai makanya tadi pagi saya belajar lagi. Kira-kira bagaimana menghubungkan ini. Ternyata saya dapat ini. Oh ternyata kalau kita ingin lihat gender budgeting HAM, kita lihatnya kategori 4 hal ini. Ya pemajuan, perlindungan ya. Ini jadi menarik juga nih. Kita sasar berapa sih belanja pemerintah untuk mempromosikan. Tapi nanti kacamata tak pakai ini. Pakai responsifnya. Responsif tidak anggaran untuk promosikan. Responsif tidak anggaran untuk pemenuhan. Responsif tidak anggaran untuk memproteksi. Kapasitas bicara HAM ini kan 4 hal ini. Nah, jadi kita sebenarnya keren juga sih saya menemukan ini pribadi saya. Oh ternyata mono ya. Jadi untuk kalau kita lihat perspektif gender budgeting dalam konteks HAM lebih spesifik. Kalau yang tadi kan umum ya, umum. Tapi kalau dalam HAM kita bisa pakai ini. Ya misalnya nanti berapa sih? Jangan-jangan timpang ya. Selama ini anggap pemerintah jangan sekali mempromosikan. Promosi ini terkait dengan pendidikan, ya, bagaimana sosialisasi, penyadaran ini. Jangan mungkin lebih pada respect, pemenuhan aja. Atau nanti bisa misalnya di KKR misalnya ya. Ada ketimpangan tidak? Bilang aja. Ini jadi rumusan gender budgeting dalam komitmen negara atas HAM bisa dilihat 4 hal ini. Ya, jadi 4 hal yang tadi kalau umum tadi bisa dipilah yang tadi kalau dilihat dari sisi perspektif gendernya, tapi dalam perspektif HAM-nya bisa dilihat 4 hal ini. Ya. Nah, tadi ternyata banyak sekali nih. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Ini satu kajian nih, Nana. Ya, bagaimana pasal-pasal ini kan setiap warga negara berusia lanjut. Ini semua nih terkait dengan gender budgeting semua nih. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut dan berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus. Ya. Ini banyak pasal. Nah ini kan, ini kalau nanti kita hubungkan 40 hak perempuan yang tadi kita pernah bicarakan. 40 hak. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran. Ya kan, wanita berhak mendapat perlindungan khusus. Ini wanita khusus yang melekat pada ini karena kan fungsi reproduksi dijamin di undang-undang. Jadi makanya nanti ada yang spesifik reproduksi perempuan ya, hak cuti, menstruasi, semuanya itu ini. Ya. Setiap anak cacat, ya ini semua nih. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Jadi sebenarnya ini salah pisau analisis kita untuk melihat gender budgetingnya di Undang-Undang HAM. Ya, kira-kira negara memenuhi ini tidak? Kalau terpenuhi dia di sektor yang mana, KL-nya mana aja, kementerian mana aja, atau dinas mana aja. Misalnya ya, dalam kerangka ini, di dinas mana yang eksekusi, berapa total budgetnya. Tapi nanti bisa dipilah dalam bentuk ini. Jangan timpang salah satunya. Sibuk promosikan tapi tidak memenuhi. Ya, sibuk mempromosikan tapi nggak pernah memproteksi. Ya. Nah kemudian, oke ini kan banyak nih. Nah tantangan kita ya ini salah satunya saya lihat ya. Ini termasuk di pegiat HAM ya. Tidak semua kelompok pegiat HAM ingin menambah isi portfolionya dengan anggaran. Jadi kita sering ya bicara HAM itu kan jarang kita bicara anggaran. Ya kan, bicara advokasi HAM kita itu jarang. Kenapa? Memang portfolio kita
penguasaan kita, pengetahuan kita, baseline kita itu jarang terkait dengan anggaran dengan HAM. Ya. Kemudian gender budgeting masih dianggap dominan sektor publik tadi, kesehatan, pendidikan, jarang dibicarakan ini. Makanya bagi saya ketika nana kota ini tantangan. Saya belajar, ternyata bagaimana menghubungkan gender budgeting dengan lebih spesifik. Kemudian SIDO masih menjadi kelas kedua. Nah, ini tantangan kita. Tadi ada Ekosok, Ekopola itu jadi orang bicara terlalu menarik ya, tapi SIDO itu jarang dibicarakan. Nah, padahal SIDO itu hadir untuk melengkapi yang tadi, ya kan, Ekopol, Ekosok yang itu justru kadang sangat netral. Nah, makanya penting ketika bicara gender budgeting di HAM ini dua hal diperhatikan, undang-undang HAM dan undang-undang SIDO. Untuk yang HAM tadi sebagai rumah besar bagi semuanya, ada pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, tapi SIDO ini bagian memastikan spesifik perempuan afirmasi itu terjabarkan dalam HAM tadi. Makanya dua hal kita pertimbangkan, undang-undang HAM sebagai rumah besarnya, SIDO itu untuk memastikan tadi bahwa rumah besar itu punya perspektifnya termasuk keberpihakan secara spesifik pada si perempuan. Saya pikir itu ya. Ini kita belajar cepat, ini semester pendek, overview, tapi kemudian nanti teman-teman kapan ada waktu luang, mungkin insya Allah tahun depan ya kita bisa kita di satu sesi bicara WIDGAD satu sesi atau termasuk kita nyusun gap GBS-nya seperti apa lebih teknis, karena memang Flower itu punya kelas gender budgeting yang kemarin tuh, sekarang sudah kelas angkatan keempat ya, dan biasa itu 2 hari memang itu volunteer, jadi bayar untuk beli nasi sendiri. Jadi kelas pertama itu kemarin dibuka 50.000, akhirnya tekor akhirnya 22 hari ya 50.000. Tapi kelas yang keempat itu kita buka di Losmawe. Itu akademisi ikut semua tuh, kami dari Unimal, IAIN Losmawe, ya kan, gabung dan CSO juga. Itu 150.000. Tapi tekor berapa tuh? Karena kan biaya transportasi. Nah, tapi nanti untuk yang sekolah HAM silakan kita agendakan, insya Allah kapan ada waktu, mudah-mudahan nanti di tahun baru ke depan kita ingin detailkan ini, karena ini kan itu cara baca. Jadi ada anggaran. Jadi kalau kayak gini kan kita tahu secara pengetahuan, overview kayak kata Bang. Tapi gimana dia begitu ketemu anggaran, kita kenal nggak? Seperti CDAU. Ya. Jadi mungkin nanti kita bikin bareng-bareng. Ya, karena di CDAU kan 3 hari ya. 3 hari. Apa 3 hari, Pak? Ya, 4, ada yang 4 hari dan 3 hari, ada yang 2 hari. Kami yang 2 hari. Jadi bisa ya, jadi nanti ada dokumennya, kita baca gimana sih cara pindah belanja. Iya, pindah belanja. Tapi ya ini sekali lagi saya terima kasih, dan ini saya paling banyak menikmati belajar kayak gini. Saya semalam buka baca gimana menghubungkan, tapi ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat skema gender budgeting dalam HAM, ternyata begini, ya kan? Kalau nanti Indah membuat kajiannya sebagai ini, bagaimana gender budgeting dalam, tapi kerangkanya ini berapa anggaran untuk mempromosikan. Nah, Oke, teman-teman semuanya, termasuk mungkin ada yang menyimak di online kita, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa agendakan pertemuan lanjutan. Kapan, dan mudah-mudahan pesertanya bisa kalau itu harus offline ya. Iya, offline karena baca kan. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimakin dari jam 4.30 tadi, dan juga yang teman-teman di offline dan juga saudaranya. Mungkin karena berhubung waktunya ini kita sudah mau maghrib untuk daerah Banda Aceh dan juga sekitarnya, maaf untuk waktunya yang nggak terlalu banyak, tapi terima kasih. Buat teman-teman lain mungkin yang ada pertanyaan lain, mungkin bisa tanya di luar forum, jangan pernah takut untuk nanya, bisa langsung hubungin Bang Abdulnya langsung ya Bang, ada Instagramnya, atau kadang-kadang mungkin via dari Kanat, juga bisa via teman-teman yang ada di Kontras ya. Dan pastinya sebelum kita closing dulu untuk sesi hari ini, Sarah juga mau kasih tahu kalau diskusi ini merupakan bentuk inisiatif, kemudian juga zakat intelektual, tidak berbayar juga ya, dan pastinya di hari Sabtu ini mari kita sama-sama bersabtu kita teguh ya, jangan sampai bercerai-cerai. Kalau gitu langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya, Nana. Jadi saya belajar